Beliau mualaf ini Baik, loh dari NTT, Masya Allah. Senang naiknya Masya Bunda, Allah. gak apa-apa di sini deh. Alhamdulillah. Beliau ini seorang Akhirnya mualaf saya yang ketemu juga. Yang mau sampai ngobrol akun sama palsu juga Bunda sih. kah? Siapa ini Putri Sumba ini akun palsu juga. Ngaku mengaku mualaf dia ini. Sebentar sabar Nggak Bang. pernah diajarkan di Islam itu, nggak Aku pernah hanya minta diajarkan sama untuk Bang kita Zuma ya. berbohong. eh Sabar. sudah dikasih kesempatan. Guru ndak ada tamu Bang, kamu dengar dikit ya. Guru ndak ada tamu Kesempatan ya. sebentar. Aku Sebentar aja, sebentar. Sabar, Oke. tunggu. Tunggu Bang. Putri Sumba ini saudara Heron dan netizen. Beliau ini seorang mualaf ya. Saudaranya pendeta di NTT sana. Di Sumba. Tapi dia alhamdulillah udah Itu mualaf. mau tanya Sumba mana itu? Sumba mana? Soalnya ada 4 daerah itu. Oke, mohon maaf ya Bunda Rahma, saya sedikit ngomong ya Silakan. sama Gurunda. Ya, Silakan, saya silakan. dari Sumba Barat Daya, Oh, khususnya itu. di dekat Bandara Tambolaka. Oh, Tambolaka. Iya. Ya, Pernah ke situ. ya salam. Ya, Ya. salam kenal semua saudaraku, Ya, guru-guruku semua salam yang kenal. ada di sini. Berarti Ya, kamu marganya Rambu ya? bukan, itu Sumba Timur. Saya Sumba Oh, Barat. iya. Oh, Ah, ya siap-siap. iya. Dan banyak sekali di sana Katolik semua, hampir sama rata banyakkan Katolik ya. Dan saya alhamdulillah sudah mendapat hidayah karena saya menggunakan akal pikiran untuk berpikir. Begitu. Mohon maaf Bunda Rahma, saya bicara Ya, terus. nggak apa-apa. Bisa apa ya disampaikan sedikit kenapa bisa mualaf, Bun? Ini 1.900 orang loh. Kenapa bisa mualaf padahal tadinya Katolik. Silakan. Oke, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagi saudaraku yang penonton yang Islam dan Gurunda yang ada di sini, Bunda Rahma semuanya ya. Salam kenal semua, saya orang NTT Sumba Barat Daya. Dan pertama yang ditanyakan oleh Bunda, kenapa jadi mualaf? Oke, saya akan ceritakan kenapa saya mualaf. Yang pertama, saya sangat tidak percaya jika Tuhan itu dilahirkan dari seorang manusia. Nah, Tuhan sendiri menciptakan manusia dan tidak mungkin ada manusia yang melahirkan Tuhan itu sendiri. Yang kedua, saya sangat tidak percaya jika Tuhan itu disalib, dikejar-kejar oleh ciptaannya sendiri. Apakah ia mungkin Tuhan yang maha besar yang kita katakan maha besar, maha perkasa, maha segala-galanya. Jadi tiba-tiba Tuhan itu jadi maha kecil, maha lemah. Tidak akan mungkin Tuhan seperti itu. Apalagi Tuhan itu tidak akan Itu mungkin penontonnya itu kejang-kejang semua itu. saya tidak peduli apa yang saya pengalaman saya itu yang saya sampaikan. Kalau Bun, penonton ada lanjutkan. yang mau menerima, ya Lanjutkan, menerima. Bun. Allah. Ya, jadi kenapa saya jadi mualaf seperti ini? Karena apa yang saya katakan tadi tidak akan masuk di akal jika Tuhan itu menjadi maha lemah, maha kecil. Lalu apa? Nah, Tuhan sendiri menciptakan manusia dan tidak mungkin ada manusia yang melahirkan Tuhan itu sendiri. Yang kedua, saya sangat tidak percaya jika Tuhan itu disalib, dikejar-kejar oleh ciptaannya sendiri. Apakah ia mungkin Tuhan yang maha besar yang kita katakan maha besar, maha perkasa, maha segala-galanya. Jadi tiba-tiba Tuhan itu jadi maha kecil, maha lemah. Tidak akan mungkin Tuhan seperti itu. Apalagi Tuhan itu tidak akan Itu mungkin penontonnya itu kejang-kejang semua itu. saya tidak peduli apa yang saya pengalaman saya itu yang saya sampaikan. Kalau Bun, penonton ada lanjutkan. yang mau menerima, ya Lanjutkan, menerima. Bun. Allah. Ya, jadi kenapa saya jadi mualaf seperti ini? Karena apa yang saya katakan tadi tidak akan masuk di akal jika Tuhan itu menjadi maha lemah, maha kecil. Lalu apalagi Tuhan itu dilahirkan dari ciptaannya sendiri. Karena kita katakan Tuhan itu maha besar, maha perkasa, bagaimana mungkin Tuhan itu maha kecil, maha lemah? Tidak akan mungkin. Apalagi Tuhan itu menyerupai ciptaannya sendiri. Tidak akan mungkin saudara kalau kita menggunakan akal untuk kita berpikir. Nah, yang ketiga, kenapa saya jadi mualaf? Karena Tuhan itu bagaimana mungkin Tuhan itu tempat kita bergantung, tempat kita minta ampun kepada Tuhan itu sendiri, bukan sebaliknya Tuhan yang digantung di tiang salib itu sendiri. Apakah masuk akal kita ketika kita berakal? Tidak akan mungkin masuk akal kita Tuhan diperlakukan seperti itu. Tuhan yang maha besar bagaimana mungkin dia dikutuk,
Contohnya yang ada di Galatia 3:13. Nah, yang pertama saya menggunakan akal untuk saya berpikir, lalu saya membaca Bible itu sendiri. Nah, ketika saya mendalami Bible itu, bukan iman saya semakin kuat, justru iman saya itu semakin lemah, semakin goncang lah, boleh dikatakan iman saya semakin goncang gitu ya. Karena di dalam Bible itu sendiri banyak sekali ayat-ayatnya yang kontradiksi, yang sangat tidak masuk di akal saya. Nah, dan saya perlu ketahui teman-teman semua yang penonton di bawah, bukan karena saya menikah jadi mualaf, bukan. Karena saya sendiri yang memikirkan, menggunakan akal sehat saya untuk berpikir. Jadi sehingga saya jadi mualaf. Dan yang saya katakan lagi, saya dulu memang saya takut ya, saya menikah di Kristen itu. Karena apa? Di dalam Bibelnya itu nggak masuk di akal ketika kita membaca Bibel itu. Apalagi mohon maaf ini ya, ada kata-katanya yang jorok-jorok. Nah, saya berpikir ketika saya menikah masih di Kristen, otomatis keturunan saya jadi Kristen, sedangkan ajaran ini tidak masuk di akalku, ya kan? Masya Allah. Jadi saya nggak mau saya menikah. Nah, setelah saya mualaf, alhamdulillah saya ketemu suami saya memang Islam juga, maka sempurnalah hidup saya, keturunan saya jadi Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sudah kasih saya kesempatan untuk bicara. Silakan Bunda, nanti saya kalau ditanya lagi Aku mau saya sampaikan akan sama si jawab. Zuma ya, boleh ya? Belum ada izin Bang Heron, belum Jadi ada. begini, Beliau ada tamu. Ini kedua Coba, kali Pak. yang aku sampaikan kepada si Zuma ini, yang beberapa Bentar ini Bang Heron, nanti ada akhirnya gurunda, main nanti ada matiin gurunda. mikrofon ini. Bang Heron, nanti ada gurunda baru kau sampaikan Bang ya. Karena belum, tunggu paling 5 menit lagi. Ada tamu beliau. Izin ya. Jadi saya sedikit Putri Sumba ya. Itu pembohong, itu pembawa kabar buruk dia itu. Yang Ya nanti dikasih Iya. bukti ya. Saudaranya di Sumba ada pendeta ya. Masih ada pendeta saudaranya ya, Mbak Putri. Iya. Begini Bunda Rahma, izin sedikit, kalau mana tahu lah ada penonton yang orang dari Sumba, bagaimana kalau saya pakai ngomong Sumba sebentar aja biar mereka ini paham. Boleh Sebentar boleh, aja. silakan. Oke. Jadi kemudian penonton di bawah nih ya wali go Sumba. Kalau mau pandai nggak nih petiking jadi pandai ya wali go Sumba. Jadi nggak ada berbohong di sini ya, saya orang Sumba. Saya orang NTT ya. Jadi saya sudah bahasa Sumba tadi. Kalau ada penonton di bawah, saya orang Sumba saya bilang ya. Begitu saudara. Saya di Islam nggak ajarin kita untuk berbohong saudara. Ya, tidak mungkin kita diajarin di Islam itu ada berbohong. Tidak ada. Ketika kita mualaf, kita akan katakan mualaf. Dan ketika kita Kristen akan kita bilang Kristen. Karena kami di dalam Islam tidak diajarin untuk berbohong. Begitu saudara ya. Dan itu saudaranya yang pendeta udah saya bertobat. menilai itu dari Putri Sumba itu, saya kira banyak drama dia ya. Ya, banyak drama. Sekarang saya tanya, izin saya sedikit Bunda. Saya mau tanya sama saudara ini. Ini dari mana nih saudara ini? Bahasa Sumba itu berbeda-beda, unik. Iya, dari mana? Jadi Anda dari mana ini saudara? boleh ya? Ini dia dari Di-mute, SBD, tapi jangan di-mute, biar pedalamannya ditanyain. lagi itu bahasa yang berbeda-beda. Kami itu Jadi, yang dari empat kabupaten itu ada berbeda-beda lagi kecamatan. Setiap kecamatan ini punya bahasa. Saudara, Oke, kau jadi ditanya, kau bahasa dari Sumba mana? gitu. Dari mana asalmu? Dari mana kau Bang Heron? Nggak Batak? perlu aku kasih tahu begitu. Nggak perlu aku kasih tahu. Nggak ada gunanya aku sampaikan. Terus kenapa kau sanksi dengan pernyataan? Iya, kenapa kau sanksi? Iya, karena aku paham. Aku paham bahasanya dari mana itu. Apalagi naik ini. Tadi sudah Apalagi naik. diakuinya. Aduh, Berbi, Ya, Berbi dari Batak. ini. Ya, selamat Silakan, sore. Abang Saya Heron. Kristen. Iya, Mbak, selamat sore. Wih, pakaiannya ya, Ini cantik ya. caranya itu aku turun ya. Karena Anda Karena kau nggak mau diam, sudah ku bilang Gurunda sebentar, lagi ada tamu. Tolong kau pahami. Kau dihargai Bang, sabar. Atau kau sama saya diskusi, mau sama saya atau sama punya Putri? siapa? Kau mau Tahu diskusi ya, sama atur-atur Putri? orang. Ya Abang Allah, Heron kau ini turun nggak sabar Bu. Nggak turunlah sabar dulu dia kau Bunda. ya, sebentar naik. Sebentar dia naik. Bentar lagi naik ya, teman
Silakan. Gurunda belum monitor kayaknya ya. Jangan turun dulu Mbak ya, Mbak Putri ya, biar ngobrol sama Baik, Gurunda. baik Bunda. Berbi, silakan. Mbak Berbi mau ngobrol sama saudari kita yang mualaf ini? Silakan. Boleh, boleh. Silakan. Salam Kenapa kenal. dia Salam kenal Mbak Putri. Ya, salam kenal. Saya orang Sumba, NTT, Mbak. Iya. Kalau Iya. boleh tahu, kalau Anda dulunya Kristen atau Katolik ya? Katolik. Mantan Katolik. Rosaria Maria tahu? Bentar. Ya, Dosa Rosario Maria tahu? tahu? Salam Maria tahu? Bapak Salam kami Maria. tahu? Ya, Coba tahu. disebutin dosa Marianya. Tunggu saya izin dulu sama Gurunda saya. Bunda Rahma, bolehkah saya minta maaf dulu kepada Boleh. Allah Subhanahu wa taala? ya yang Apakah minta- salah kalau saya membaca itu, Bunda? Enggak sih. Yang penting tidak diyakini kan, hanya untuk membuktikan ke saudara Berbi. Tidak diyakini lagi kan, hanya untuk mengutip. Silakan. Iya Bunda, iya. Yang pertama saya minta maaf dulu ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Masya Allah. Oke, saya baca Salam Maria penuh rahmah. Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buat tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini dan sekarang waktu mati. Amin. Udah? Udah percaya kan Berbi? Iya. Terima kasih. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad. Kalau kitab Taurat ada apa aja Mbak Putri? Ya. Udah tadi itu dibacakan, kau kenapa nih? Silakan diskusi aja. Iya. Oh ya, tadi kan Kita Mbak diskusi Putri aja. bilang kalau misalnya nikah, Mbak Putri kan kalau menikah secara Kristen, bilangnya tadi nggak masuk di akal Takut. Mbak tuh kenapa? Takutnya Iya, kenapa? takut. Kenapa Oke, Mbak? Cuma saya karena langsung keturunan? saya langsung aja begini ya. Boleh. Apa namanya? Berbi, apa namanya, Bunda? Berbi. Oke. Iya, Berbi. Berbi. Begini, Mbak, saya langsung aja ya. Ini mohon maaf ya. Karena saya ketemu ayat di Amsal. Di Amsal Iya, 7:18. Dan yang kedua di Yeskiel 23. Dari 22, 23. Nah, itu yang saya takut dan banyak lagi. Begitu, Saudara. Isinya apa Mbak? Saya menghargai penonton ya, karena kan apa itu ayat bagaimana Bunda Rahma, saya baca ya. Bacain, nggak apa-apa. Dia ragu nih, ternyata dia ragu. Nggak apa-apa. Istighfar Saya masih- sebentar, istighfar. Nggak apa-apa. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Apa dia aja yang buka terus dia baca aja apa Bunda Rahma? Boleh. Saya sudah kasih ayat kan. Saya ketemu ayat di Amsal 7, 18, 19 gitu. Lalu di Yeskiel 23. Itu yang saya ketemu, makanya saya mengatakan saya takut ketika saya menikah masih di Kristen. Karena ajaran ini nggak masuk di akal kita. Contohnya ini, Yesus tidak pernah mengaku dirinya Tuhan tapi dikatakan Tuhan. Karena Yesus di Matius 11:25, kalau memang Yesus ini Tuhan di Matius 11:25, kenapa Yesus mengatakan aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi. Berarti Tuhan langit dan bumi kata Yesus itulah Bapa, bukanlah Yesus itu sendiri. Loh, kemana Bunda? Kok sudah turun? Mana dia naik lagi? Mbak siapa tadi? Mbak Berbi, kepental kali. Naik lagi Mbak Berbi. Itulah mereka ya. Dia nggak tahu isi Bibelnya. Dia mesti buka dulu. Ngeri kali itu isinya ya. Astagfirullahaladzim. Ini kan persambalan kan, persandalan kan. Iya, dan boleh saya mengatakan di sini bahwa di dalam Bibel mereka, karena Kristen-Kristen ini, saudara saya ini takut Ini membaca Mbak Putri, Bibelnya. Amsal berapa tadi saya udah mau buka, udah di Amsal 7:18. Oh, dia buka data netizen. Netizen bilang dia mau merungkat. Aduh, netizen jahat deh. Sabarlah netizen di bawah, sabarlah, kesian. Mungkin dia buka data mungkin.
Kalau Iya, nggak Bunda Rahma, kalau nggak bisa dia tuh, biar kalau biar bisa biar tolong. dia biar dia tahu. Selama ini nggak tahu dia. Biar dia lihat. Oh, iya. Siap, Gimana siap. sih saya mau ngomong di mute terus apa nggak dengar si Amsal? Ya, ya Allah, Bun. Kalau kamu ke perpustakaan nggak kedengaran suara Mbak Cantik. Iya, jadi tidak ada Amsal 7 ayat 16 itu tentang perkawinan. 18. Amsal 18, Mbak. Ya Allah, bermodal kayak jadi debater. Beli HP. Jangan. Aduh, ya Allah. Amsal 7 18, Mbak Berbi. Yeskiel 23. Itu Kalau tentang masih kurang. Mbak. Itu biasanya kalau Amsal, kalau kamu baca konteks dari awal sampai akhir, konklusinya itu bagian bawahnya. Jadi selalu dia ada perumpamaan, sama seperti karena orang Israel itu selalu memakai perumpamaan, bahasa puisi, sama seperti Al-Qur'an. Coba Di dalam dibaca Al-Quran dulu. nggak? Ya, Dibaca biar dia dulu lah, baca. Mbak. Coba baca Mbak. Kalau Mbak saya Berbi. baca out, suara saya masih kebaca nggak ini? Kalau saya keluar dari aplikasi. Oh, gitu ya. Oke. Di mana ya aku yang buka ya? Atau Oh, tunggu, Mbak Putri saya kalau- baca. Tanganku lagi bekerja ini Bunda, mohon maaf, tanganku Iya, kerja. lagi. Betul. Tapi Mbak, Ada di Mbak Malaysia Putri, saya. kalau di Islam itu nggak ada yang namanya pernikahan loh. Pernikahan itu artinya penetrasi hubungan antara pria dan wanita yang Amsal disepakati bersama 7. dalam mahar tertentu, Betul, dalam Mbak. waktu tertentu. Iya. Jadi 3 menit aja bisa kawin, bisa cerai. Mbak, ini bunyinya Begitu Mbak. kalau di Mbak. pernikahan Kristen nggak seperti itu. Di perkawinan orang Kristen itu sekali dan seumur hidup. Kalau Anda Sabar. takut sama pernikahan sekali dan seumur hidup, kayaknya agak aneh ya. Sabar Mbak Seperti itu Berbi, ya. sabar ya. Enggak, Sabar Saya dibacakan cuma ya. ngasih dulu tahu sama Bunda logikanya Rahma. gitu loh. Kalau Kita pernikahan baca Kristen itu lebih suci karena kalau pernikahan Kristen itu emang kamu Kan kita mau Sabar, baca Mbak dulu. Berbi. Iya, dibacakan Berbi. dulu. Nah. Kalau nanti kita ke pernikahan nanti setelah dibacakan Amsal dulu supaya nggak bilangin saya memframing gitu loh Berbi. Kabur. Kabur lagi. Aduh, parah kan. Naik lagi. Kalau kita ke pernikahan Bunda Rahma, kalau pergi ke pernikahan tambah mencret nanti. Saya bertanya di Bible ada nggak cara-cara menikah? Kalau di Islam jelas ada cara-caranya untuk menikah itu sendiri. Nah, ketika akhir balik perempuan itu ataupun dikatakan ketika perempuan itu datang bulan maka bolehlah dia menikah. Itu cara di Islam, ada cara-cara semua, ada saksi 3 orang. Nah, kalau saya tanya di Kristen itu ada nggak cara-cara menikah di dalam Bible itu? Justru nanti mencret lagi tuh kalau saya ke situ nanti. Jadi Benar. Masya Allah ya. Jadi teman-teman, bila kalian mempergunakan akal, insya Allah akan mendapatkan kebenaran. Mbak Putri Sumba ini, ya, dia pergunakan akalnya. Coba ceritakan ketika bergereja sebelum mualaf, coba apa dimarahi sama kakaknya atau pendetanya? Coba dikisahkan dulu. Oke, Aku yang pernah pertama dengar itu. Bunda, oke, yang pertama saya tanya sama Romo saya, karena di Katolik itu dipanggil Romo ya, kalau di lain itu dipanggil pendeta gitu ya. Nah, saya menanyakan satu ayat di Yohanes 17 nomor 3. Saya tanyakan sama Bapak Pendeta saya untuk menjelaskan ayat itu. Karena ayat itu kata Yesus, Yohanes 17 nomor 3. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Itu perkataan di Yohanes 17 nomor 3. Ketika saya tanya pendeta saya, jelaskan ayat itu, tolong jelaskan apa maksudnya di situ. Nah, ketika saya bertanya, Bapak Pendeta saya bilang jangan dibahas itu, jangan ditanya-tanya ayat itu, imani aja, asalkan kamu percaya Yesus itu Tuhan, maka dosamu sudah ditebus katanya. Lah, ini kok tambah gabrul ini. Masa buat jahat bagaimana dengan percayanya Yesus itu Tuhan, dosamu sudah ditebus? Kan tambah aneh saya berpikirnya. Kita yang berbuat dosa, bagaimana mungkin dikatakan itu Yesus yang menanggung dosa, Tuhan itu yang menanggung dosa? Bagaimana itu kan nggak masuk di akal gitu loh. Jadi yang kedua saya kabur masa pengakuan dosa setahun sekali itu ada pengakuan dosa di dalam Katolik itu sendiri ya, pengakuan dosa kepada Romo. Nah,
Yang kenapa saya kabur? Saya bertanya nih, Bapak Romo, kenapa kita ini mengaku dosa kepada manusia? Bukankah lebih baik kita mengaku dosa kepada Tuhan langsung? Apakah Bapak Romo ini bisa menghapus dosa saya? Nah, saya bilang. Lalu diam katanya, jangan tanya itu lagi katanya. Lalu saya bertanya lagi, Bapak Romo, siapa yang ampuni dosa Bapak Romo ini? Saya kan minta ampun, mengaku dosa kepada Romo. Lalu yang menghapus dosa Romo itu siapa? Saya tanya. Lah, di situ saya dibentak, jangan ditanya-tanya lagi gitu kan. Jadi saya diam lah. Nah, ketika saya tanya, karena Yesus ini ketika memasuki bait Allah, Yesus membasuh muka, membasuh tangan, baru memasuki bait Allah. Nah, apakah kita Kristen ini mengikuti Yesus? Gitu saya tanya. Karena kan katakan pengikut Yesus gitu kan, tapi kenapa nggak diikutin apa perkataan Yesus? Justru apa yang dikatakan oleh Yesus sangat bertolak belakang dengan apa yang Kristen lakukan hari ini, tidak sejalan dengan perkataan Yesus itu sendiri. Nah, itu yang saya tanya Bunda, tapi saya selalu dimarahin. Imani aja katanya, nggak pernah dijelaskan itu. Begitu Bunda. Jadi ketika di masih Katolik, ketika dia berdoa, ketika Bunda berdoa, apa yang terbayang tuh? Di depannya ada salib, terbayang apa ketika berdoa? Oh, di Katolik itu kami selalu berdoa di bawah patung Bunda Maria. Karena di Sumba itu di gereja saya besar sekali patung Bunda Maria itu. Jadi kami sering bakar lilin di patung Bunda Maria itu berdoa di situ. Nah, ketika berdoa itu saya berpikir, ini kok patungnya besar sekali, patungnya nggak bisa apa-apa patung ini, tapi kok disembah-sembah gitu kan? Nah, di situ saya berpikir gitu. Lalu saya ada perintah hukum Taurat, 10 perintah hukum Taurat gitu kan? Di situ jelas-jelas dilarang untuk berbuat menyembah berhala, ya kan? Terima kasih Bu Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Saya kasih, mau menanggapi masalah pernikahan tadi, bisa nggak? Bentar dulu Oten. Gurunda, Putri ini seorang mualaf dari NTT. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya, dia tadi berdiskusi dengan Oten tapi kabur Otennya. Silakan. Ingin menyapa Gurunda katanya Mbak Putri. Bunda, silakan. Ya, Masya Allah. Ya, Assalamualaikum Gurunda. Saya sedikit itu ya. Terima kasih Gurunda-gurundaku semuanya, karena dengan adanya apologet seperti ini kami jadi cerdas. Jadi memanggil kami untuk membaca Bible itu, karena adanya diskusi kami selalu menonton. Masya Allah, mudah-mudahan dipermudahkan segala urusannya, diberikan kesehatan sekeluarganya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ya, terima kasih Guru. Makasih. Jadi Bun itu keponakannya yang sering berdiskusi dengan Bunda, itu keponakan yang Kristen, bagaimana perkembangannya? Udah sering nyimak? Masih juga Bunda, tapi saya mau tarik ke TikTok, nggak mau, tetap aja masih diskusi melewati WhatsApp. Tapi mereka ini masih sekolah, masih terikat kepada orang tua mereka, karena mereka kan ada yang kuliah, tapi mereka sudah sangat meragukan karena mereka banyak menonton room diskusi ini. Jadi mereka mengatakan, kakak-kakak saya pun mengatakan bahwa ketika orang Islam diskusi dengan begitu sabarnya menjelaskan data by data oleh saudara kita yang Kristen, tidak pernah diturunkan kecuali kalau menghujat, terus kalau berisik terus baru diturunkan. Tapi kalau di bawah sopannya mereka diskusi, ya orang Islam ini begitu sabarnya untuk menjelaskan dengan data by data. Tapi berbeda dengan room sebelah sana katanya. Jadi ya insya Allah ya, mudah-mudahan mereka itu kembali kepada fitrahnya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Karena kakaknya pendeta Gurunda. Masya Allah, jangankan kakaknya pendeta pun kalau berdialog menggunakan logika, insya Allah akan ada hidayah gitu. Insya Allah Gurunda, itulah harapan saya satu-satunya Gurunda, agar mereka semua kembali ke fitrahnya sama seperti saya. Karena bagaimanapun Gurunda, Yesus bukanlah Tuhan, dia hanyalah utusan, dia hanyalah penyampai firman itu sendiri. Masya Allah. Iya, benar. Kalau yang mereka
Oke, Kalau lanjut. yang Gurunda. mereka sembah itu manusia anak Maria itu masih bagus. Tapi faktanya anak Maria ketika di akhir zaman nanti pun tidak mengenal mereka ini. Berarti yang Iya, mereka Gurunda. sembah itu adalah pure Kristus yang datang kepada Paulus itu berbeda dengan yang mereka sembah. Ya, berbeda Iya, dengan betul. yang datang kepada Bani Israel. Iya betul Gitu. abang. Jadi abang Siap. sedikit saya lagi karena Bunda Rahma sudah kenal saya abang Juma Gurunda. Baik, Jadi baik. kakak saya itu Bunda Rahma sekarang itu Bibelnya disimpan disembunyikan karena saya menyuruh dia membaca Bibel itu sendiri. Pada akhirnya dia sembunyikan Bibel itu nggak boleh lagi dibaca oleh anak-anaknya. Bagi Gurunda Allahu Akbar. apakah satu kebaikan atau bagaimana itu Gurunda? Disembunyikan semua Bibelnya nggak boleh dibaca oleh anak-anaknya. Sebenarnya ada dua keadaan. Yang pertama ketika disembunyikan maka apa yang ada di dalam isi Bible itu tidak bisa diurai oleh anak-anak kita. Jadi yang disuapi ke mereka hanya doktrin yang justru itu tidak memberikan kekuatan apa-apa dibandingkan dengan isi Bible itu sendiri. Kedua, Betul. keadaan yang kedua, apabila dia disembunyikan, mereka aman dari berita-berita pencabulan masa lampau. Pencabulan-pencabulan yang tidak manusiawi seperti Lut, seperti Nabi Ayub dan seterusnya, bagaimana diceritakan seorang wanita bersaudara adik kakak memperkosa ayah kandung sendiri, itu sesuatu yang tidak cocok untuk anak-anak. Itu nggak bagus untuk dibaca untuk anak-anak. Seperti itu, saudariku Putri. Iya. Insya Allah ya Allah, mudah-mudahan mereka kembali ya. Saya akan tidak akan adanya saya capek-capek juga nggak ada capeknya saya diskusi melewati WhatsApp Gurunda. Walaupun kadang-kadang kepalaku sakit dikasih ayat tapi mutar tapi nggak pernah menyerah saya Gurunda. Lanjut. Terima Ya kasih. begitulah. Kita ini agama jihad, kita memang jihad dan jihad kita itu di situ. Saya dulu pernah berdebat dengan kebetulan adik ipar saya itu kan mualaf tuh. Beliau dari keluarga orang-orang taat juga di agamanya. Waktu itu saya didatangkan oleh adik kandung dari adik ipar saya. Terus berdebat. Awalnya dia merasa di atas karena maksudnya dia kan anak Tuhan. Jadi percaya diri ngomong. Dia lupa kalau Bang Suma itu lebih paham Bible daripada dia. Endingnya setelah berjam-jam kami berdiskusi, dia emosi, dia menangis, pingin teriak. Kesimpulannya dia katakan apa? Apapun yang terjadi, kesalahan apapun yang ada di agamaku, yang pasti aku mati di dalam Yesus Kristus. Jadi Bang Suma tidak bisa menghalangi saya. Saya bilang, saya enggak menghalangi, cuman kamu jangan halangi akalmu. Tapi dia bilang, tidak, saya akan mati dalam keadaan Kristen bersama dengan Yesusku. Jadi enggak perlu lagi ada debat, enggak mau lagi debat. Kita keluarga tapi enggak boleh lagi debat. Saya mati dalam Yesus. Ya sudah. Jadi kami selalu ketemu, tapi nggak ada lagi diskusi karena dia sudah termakan oleh doktrin padang gurun. Begitu, saudari Putri. Iya mantap Gurunda. Ya. Jadi sedikit lagi satu lagi Gurunda. Siap. Abang saya yang pendeta ini saya sudah ceritakan sama Bunda Rahma. Abang saya ini sudah tahu kebenaran Gurunda. Tapi karena perpuluhan itu dia bertahan di situ. Maka saya katakan, apa perpuluhan itu bukan itu yang kamu bawa ketika kamu mati nanti. Yang kamu meninggal nanti satu-satunya dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah dosa syirik. Dosa syirik itu apa? Ketika kamu menduakan Tuhan itu yang sebenarnya. Bukan harta yang kamu bawa ketika kamu mati nanti, hanyalah amal kebaikanmu. Saya mengatakan seperti itu Gurunda. Terima kasih. Mohon maaf Gurunda. Jadi Semua Bunda Rahma. kalau ada pendeta yang masih menjalankan perpuluhan, berarti mereka masih mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Karena perpuluhan itu adanya di Ulangan 18. Nah, kalau masih mengharapkan ada kebenaran di hukum Taurat dengan mempraktikkan perpuluhan, kata Paulus di dalam Galatia 2 nomor 21, Galatia 5 nomor 4, jika engkau mengharapkan ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Engkau akan lepas dari kasih karunia Tuhan jika engkau masih mengharapkan ada kebenaran di dalam hukum Taurat.
Berarti kalau masih mengharapkan perpuluhan, dengan kata lain ya Yesus Kristus harus dilepaskan karena sia-sia. Itu dalil. Itu dalil. Jadi ya seperti jemaat. Kan dikatakan oleh Paulus, jangan lagi kamu mau diperhamba. Sebab kamu ini bukan lagi hamba, kamu ini adalah anak. Berarti jemaat tidak boleh bayar perpuluhan dong. Karena perpuluhan itu adalah kewajiban dari 11 suku Bani Israel untuk menyerahkan sumbangsi 1/10 dari rezeki mereka tiap bulan ke suku Lewi. Sedangkan di Indonesia nggak ada suku Lewi, pastor bukan suku Lewi, pendeta bukan suku Lewi, dan gereja bukanlah bait suci. Gereja bukan sinagoge, gereja bukan mikdas, gereja tempatnya orang menyembah makhluk bernama Kristus. Gereja tempat kumpulnya orang yang makan makanan yang dinajiskan oleh Torah, diharamkan oleh Torah. Gereja adalah kumpulan orang-orang yang diharamkan masuk ke dalam surga. Di dalam Yesaya 52 nomor 1, tidak boleh orang yang tidak bersunat nonoknya masuk kemudian ke Yerusalem baru. Bahkan kalau kita lihat dalam Yehezkiel 44 nomor 9, dosa-dosamu, kesalahan-kesalahanmu yang lalu-lalu bisa aku lupakan, wahai Bani Israel. Tapi satu kesalahanmu yang tidak bisa aku lupakan, yang selalu membuat aku sakit, yaitu engkau memasukkan orang-orang tidak bersunat ke dalam bait suciku. Itu yang ada. Jadi kalau misalnya orang Kristen masih perpuluhan, pendeta masih mengut perpuluhan, berarti masih mengharap kebenaran dari hukum Torah. Kalau masih mengharap kebenaran dari hukum Torah, maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Kematian Yesus tidak berguna, malah sia-sia. Bukan, izin Gurunda, bukan mengharap kebenaran hukum Taurat, kata beliau ini. Tidak ada mata pencaharian kakaknya. Ya itu dia Gimana? makanya. Iya itu dia makanya. Jadi dia antara mau perpuluhan atau dia lepas dari Kristus. Dia tahu itu, dia ngerti hukum itu. Tapi Betul. karena ya panggilan perut itu jauh lebih tinggi, ya dia utamakan itu. Sebenarnya mereka ini paham kebenaran itu, tapi karena dunia, faktor ekonomi. Kenapa demikian? Adam jatuh karena perut. Semua fasilitas diberikan oleh Tuhan. Tapi ada satu, yaitu jangan makan buah pengetahuan baik dan jahat. Iblis menjadikan larangan makanan ini sebagai pintu untuk masuk merusak Adam. Nah ketika Nabi Musa turun, diperintahkan jangan ini, jangan makan ini, jangan minum itu. Iblis jadikan itu sebagai pintu untuk masuk. Apa kata iblis? Ya, jangan lagi kamu taat kepada hukum-hukum Tuhan. Makanya Paulus mengatakan dalam Galatia 5 nomor 1, jangan lagi kamu menjadi kuk penghambaan. Tunduk kepada penghambaan. Kamu sudah merdeka. Kalian ini adalah anak merdeka. Kalian ini adalah anak-anak merdeka, bukan lagi anak hamba. Oleh karena itu, jangan lagi kamu menjadi hamba. Karena Kristus telah memerdekakan kita. Di Galatia 4 nomor 7, kamu bukan lagi hamba, tetapi kamu adalah anak. Engkau adalah pewaris surga. Jadi didoktrin memang untuk tidak tunduk kepada Tuhan. Memang sudah didoktrin, jangan lagi kau menghambakan diri, jangan. Kau bukan lagi hamba Tuhan, kau adalah anaknya. Jadi tidak pantas lagi kau menghambakan. Nah makanya saya berani mengatakan depan pendeta, tolong tunjukkan satu prosesi keagamaan di Kristen yang diindikasikan Kristen sedang beribadah menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Itu nggak ada. Nggak ada. Satu pun. Ke gereja bukan menyembah pencipta langit dan bumi kalau ke gereja. Ibadah minggu bukan. Kebaktian-kebaktian itu bukan menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Mereka sedang menyembah kepada Kristus yang datang kepada Paulus. Begitu yang saya tahu. Silakan. Jadi Gurunda itu kakaknya sudah sadar bahwa apa yang diimani itu keliru, tetapi berhubung tidak ada mata pencahariannya, dia tetap begitu jadi pendeta. Tapi Mbak Putri ini berjanji ya, kalau dia pulang, gimana Mbak Putri kalau pulang nanti ke NTT? Mbak Putri. Kalau saya pulang Bunda, Gurunda, saya punya abang itu takut duluan dia, karena saya bilang sama dia kalau saya pulang awas aja nanti, saya bilang. Dia tahu saya menyampaikan selalu kebenaran itu, Gurunda. Kami 6 orang bersaudara nih. Orang tua saya dari kecil sudah meninggal dua-dua. Selamat siang Bunda. Jadi Selamat siang.
Oh, ada orang. Bentar, Siap, dikit lagi siap, Bang. siap. Bentar lagi Bang Oten. Silakan selesaikan dulu Mbak Putri. Ya, jadi saudara saya 3 orang sudah jadi mualaf karena saya buktikan kepada mereka ini loh ajaran Islam yang sebenarnya tidak seperti yang kalian tuduhkan kepada Islam itu sendiri. Saya bilang, saya buktikan kepada mereka bahwa inilah ajaran Islam yang sesungguhnya. Salah yang kalian tuduh-tuduhkan Islam itu yang mengatakan teroris lah dan lain sebagainya. Saya katakan, saya buktikan kepada mereka dan alhamdulillah 3 orang akhirnya mualaf. Dan 3 Allahu orang lagi Akbar. masih di dalam sana. Masya Alhamdulillah Gurunda. Insyaallah. Alhamdulillah. Lagi 3 orang Gurunda. Doakan saudara Allah. saya 3 orang supaya Amin. mereka nyusul. Insyaallah. Amin ya amin. Rabbal Amin Alamin. ya rabbal alamin. Oke, Ya, baik. terima kasih. Lanjut diskusinya, Bunda Gurunda. Pak Oten. Kalau diturunkan saya boleh juga Bunda. Kalau diturunkan boleh. Sebentar, Ya, nanti sebentar, kalau sebentar. ada. Sebentar Kak Putri, Kak Putri. Ya, Baik. ini Kak Oten ya. Oten ya, Saya Oten. mau nanya, ya saya Kristen. Saya mau nanya ke Mbak Putri kan mualaf. Ya, Bisa nggak? Tadi kan katanya dari mantan Katolik ya, Kak Putri ya. iya. Siap. Oke, ya, artinya gini, biar jangan jadi fitnah ya. Masih ingat Salam Maria? Aduh. Mohon maaf ya Abang, tadi saya sudah buktikan, saya sudah baca tadi. Dan tanyalah Gurunda Salam saya Maria, dengan Salam Maria. Bunda Rahma. Coba, kalau kakak memang mualaf dari Sudah Katolik. saya sudah bacakan tadi. Coba, Ya sudah, kami mau dengar. takutnya, bentar Bang, takutnya kan dia sekarang muslimah. Takutnya gimana itu Gurunda? Bisakah? Karena dia tadi Bisa. coba Karena Gurunda. kalau syahadatnya Kristen itu ya pengakuan iman, bukan Salam Maria. Iya, Gimana, silakan. Bisa? Sabar Bisa, dulu Mbak Putri? ya, saudaraku. Bisa Iya, Saya kita itu kan tanya jawab. cuman dulu Gurunda saya. Salam Gurunda. Maria itu siap. Gimana? Salam Maria itu kan Oke. ini Wah, sudah 2 kali saya, pujian. Salam Maria itu kan pujian kepada Iya, itu betul Bang Juma. Itu bukan pujian Iya. pujian sesuatu yang kepada bisa membawa kita kembali ke agama pujian yang lama kepada lagi. Maria, tetapi tolong kata Allah di situ itu diganti jadi Theos. Ya, silakan. Heeh. Masalahnya saya sudah Diganti membaca aja. 2 kali, sudah baca 2 kali nih Gurunda. Tadi saya sudah baca lagi membuktikan sama Oten yang satu itu tadi. Apa saya ulangin lagi? Aduh. Iya, tapi kata Allah itu dirubah ya menjadi Theos ya. Jangan dipakai kata Allah di dalam Salam Bunda Maria itu. Ya. Santa Oke Maria, ya, saya buktikan lagi sekalian. Santa Maria Bunda Bunda Allah itu. Theos. Bunda Theos digantinya di situ. Bunda Theos. Siap. Iya, iya. Kalau saya lupa nanti ingatkan ya Bunda ya. Baik, Itu Bunda baik. Theos itu. Iya. Oke, yang pertama saya minta maaf dulu kepada Tuhan saya ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Oke ya, saya baca. Salam Maria penuh rahman, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buat tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah. Bunda Sudah Theos. Theos. Tadi lupa. Oh, saya jadi lupa ini. Doakanlah kami. Saya ulangin ya. Iya. Bunda Doakanlah Theos itu kami saya yang lupa Gurunda. Doakanlah kami yang Yang- berdosa ini dan sekarang waktu mati, amin. Udah, ya, itu aja. udah ya. Udah cukup itu. Oke. Oke, siap. Ya, Jangan baik. ketawa kalau mau sempurna. Yang saya ini ke Bunda Theos itu yang saya lupa begitu. Ya, artinya kalau kami sih nggak ada masalah sih Kak Putri ya. Yang penting Iya. kawan-kawan di bawah lah yang menilai bagaimana tadi Kak Putri membacakan Salam Maria. Ya. Halo, selamat begitu. sore, Bang. Jadi saya mau bertanya tadi ada pembahasan dari Bunda Rahma tentang bagaimana Islam menceritakan atau mengatur hukum-hukum pernikahan. Itu tadi ya Bunda Rahma ya. Perasaan Bunda Putri yang ngomong pernikahan. Oh iya, Bunda Putri tadi yang ngomong. Oke, Kenapa baik beliau deh. gini yang dia sampaikan gini Bang. Kenapa Ya, dia ya. itu tidak mau menikah ketika Kristen? Takutnya Ya. nanti anaknya membaca di Bible itu persandalan, Yehezkiel, Amsal. Makanya dia mualaf dulu baru menikah dan akhirnya anaknya ini alhamdulillah Islam. Ya, saya Silakan. tertarik tadi Bunda bagaimana
Kak Putri dan Kak Bunda tadi bercerita bahwa di Al-Quran diatur hukum-hukum pernikahan. Coba tadi bisa disebutkan tadi Kak Putri atau Bunda Rahma. Sama Gurunda aja ya. Satu, Kau dua, diskusi tiga sama tadi Gurunda. yang diatur. Bentar, sama Nggak ada Gurunda. itu. Nggak ada Gurunda. aturan itu. Nanti Bang Juma, Ya, Apolos nanti kok Bang Kristen. Juma enggak. Bentar dulu, Oten. Apolos kok Kristen, Bang? Halo Kristen. Oke, siap. Gantian ya, Bang ya, biar dulu otentik. Oke, siap, Sabar ya, siap, Bang ya. Silakan sama Gurunda deh. Gurunda belum diskusi. Iya. Silakan. Bisa disebutkan Oke, tadi Bunda atau Bang Juma atau Putri 1, 2, 3 hukum pernikahan yang diatur dalam Al-Quran. Izin. Iya, jadi ini kenapa larinya ke tema pernikahannya? Bukankah tema hari ini yang sesediakan ini kurban dan tumbal? Kalau di Islam itu kan sudah Tadi jelas syarat dibahas sah Bang Juma nikah. sama Kak Putri. Syarat sah nikah memang Ya, di Islam silakan, itu Bang, ada. Dari syarat sah nikah itu dalam ilmu fikih diaturnya. Jadi Islam itu ada kitab fikih namanya. Kitab fikih itu mengatur bagaimana kemudian Rasulullah Muhammad SAW menjabarkan tentang syarat sah pernikahan antara laki dan perempuan beragama Islam dan seterusnya. Kemudian dia balik dan seterusnya. Ada wali, ada ijab kabul dan seterusnya. Itu syarat sah yang kemudian dijelaskan langsung oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad sebagai utusan Tuhan itu diutus untuk menjabarkan isi Al-Quran. Seperti Al-Quran surah Ar-Rum ayat 21. Nah, Nabi Muhammad inilah yang kemudian yang diperintahkan untuk menjelaskan. Maka Nabi yang diperintahkan kepada seluruh manusia, fattabi'uni, untuk mengikut kepada beliau, maka beliau yang menjelaskan syarat sah nikah tersebut. Itu di Islam. Jadi Allah menjelaskan tentang hukum utama. Penjabaran hukum utama ini dijelaskan oleh Nabiullah Rasulullah Muhammad SAW. Maka ini yang disebut as-sunnah. Jadi tidak semua hukum dalam Islam itu adanya di dalam Al-Quran. Tapi dijelaskan kemudian di dalam as-sunnah atau hadits. Begitu saudara. Nah sedangkan kalau berbicara mengenai pernikahan di Islam ini tidak ada Berarti izin Bang Juma. Gimana? Bang Juma, izin sebentar Bang. Iya. Berarti tadi menurut penjelasan Abang bahwa hukum pernikahan itu diatur di fikih ya Bang? Iya, betul. Fikih, ilmu fikih. Iya. Itu artinya secara eksplisit di Quran nggak terlalu jelas tuh ya Bang? Ya, enggak, begini. Di Al-Quran itu sudah jelas, cuman uraiannya itu Nabi Muhammad yang menguraikan hukum-hukumnya. Ya. Karena tidak semua manusia itu mengerti tentang kalam Allah. Perkataan pencipta langit dan bumi itu hanya bisa dipahami secara mutlak oleh utusan, duta, rasul, bukan orang lain. Maka Rasulullah menjelaskan uraiannya. Nah, penjelasan inilah yang kemudian tadi Kak Putri kan Bang? Gimana? Saya rasa Putri kan Bang, tadi sudah Kak Putri lengkap, sebentar, mengatakan bahwa Iya. di Quran itu diatur semua. Uten, saya rasa Iya, sudah memang lengkap. sebenarnya Al-Quran itu mengatur segalanya, diatur oleh Al-Quran. Lalu kemudian isi Al-Quran itu diuraikan. Jadi Al-Quran itu seibarat bangunan yang utuh, lengkap semuanya. Tetapi kemudian dijelaskan ini pintunya terbuat dari kayu. Dia punya engsel, dia punya kunci, ada kacanya dan seterusnya. Kemudian ini dindingnya diuraikan. Dindingnya itu terbuat dari pasir, semen, batu merah. Terus kemudian paling bawah namanya pondasi. Pondasi itu ada batu dan seterusnya. Ke atas lagi ada plafon, di atas plafon ada atap. Sebelah sini ada namanya jendela. Itu bangunan, Al-Quran itu bangunan, hadits itu menguraikan bangunan tersebut. Itulah Islam. Islam itu begitu. Jadi Allah memberikan Al-Quran, yang menjelaskan Al-Quran itu adalah wakilnya. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Aku turunkan kepadamu Al-Quran agar engkau menjelaskan isi Al-Quran ini kepada seluruh manusia apa yang harus mereka kerjakan. Maka yang menjelaskan kemudian isi Al-Quran itu adalah Nabi Muhammad. Nah, uraiannya inilah yang disebut hadits. Begitu saudara. Maksud saya gini tadi Bang, karena tadi ada Sebentar. Saya rasa sudah lengkap ya, saudara ya, penjelasan Gurunda ya. Saya rasa sudah lengkap. Kembali ke tema. Tadi itu yang membawa itu alasan Putri enggak, mualaf. sebentar Bunda. Ya, ini tema kita.
Udah lengkap tadi penjelasannya. Kalau kau nggak Pertanyaan nangkep, ya Bunda. berarti memang otakmu error, Bang. Sekarang judul dialog kita kurban PS tumbal. Tadi yang membawa itu Mbak Nggak, Putri. maksudnya penjelasannya, kenapa gini bawa. loh Bunda. Tadi kan dibanding-bandingkan Quran dengan Bible kan gitu. Nah, artinya kalau kita berbicara seperti Bang Juma tadi sampaikan, ya Bible juga seperti itu, Bang. Seperti itu, Bunda, gitu loh. Tapi ada yang mau saya tanya lagi. Tadi tentang syarat hukum pernikahan itu yang saya tangkap dari penjelasan Bang Juma, di Quran itu sebenarnya nggak dijelaskan secara eksplisit. Salah satunya ada di Al-Quran surah fikih, gitu ya An-Nisa. Bang Juma? Salah satunya dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 4 misalnya. Berbicara mengenai syarat sahnya itu diantaranya adalah mas kawin. Itu jelas itu Bang. Diterangkan dalam Al-Quran. Wa'atun nisa. Jadi ketika kemudian dikatakan berikanlah mas kawin kepada seorang perempuan, sadukatihinna, maka mas kawinnya itu diatur kemudian. Karena sudah ada perintah. Lalu yang menarik di Islam ini, ketika berbicara mengenai hukum kekerabatan dalam pernikahan, Islam itu dianjurkan cukup satu istri, fawahidah. Tapi kalau di Kristen itu tidak ada aturan cukup satu istri, itu nggak ada. Dalilnya Anda cari sampai manapun itu tidak akan Anda temukan. Di Islam itu jelas, kamu boleh menikah lebih dari 1, 2, 3, maksimal 4. Apabila kamu bisa adil. Namun kata Allah, kamu tidak akan bisa adil, maka cukup fawahidah, maka cukup 1. Hanya di Islam ada perintahnya cukup 1. Kalau di Kristen tidak ada perintah cukup 1. Nggak ada. Saya sudah lama mengkaji Bible, saya tidak pernah temukan ada dalil cukup 1 istri. Itu nggak ada Bang. Syarat nikah setelah haid ada Bang di Quran? Nggak bisa nikah kalau Tadi sebentar juga haid. dijelaskan begitu. Iya memang nggak bisa. Ya oke, makasih Bang. Iya. Kalau sementara ya, Itu ya artinya Kecuali gini kalau- Bang. Artinya gini Bang. Di dalam Quran itu kan nggak dijelaskan secara eksplisit kan Bang? iya. Maka Rasulullah yang menjelaskan itu. Karena beliau adalah Ya, wakil oke. Tuhan. Seperti itu saudara. Ya, Bisa ya. kembali ke Terima tema? kasih Bang. Mantap penjelasannya Bang. Siap. Silakan Bang. Silakan Bang. Iya, ini yang menarik tema kita ini sebenarnya. Karena pembeda antara agama langit dan agama bumi itu di situ. Kalau di Islam dan juga Yahudi, begitu juga Nasrani, kurban itu tujuannya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Tidak ada kemudian kurban itu selain daripada hewan. Jadi orang Yahudi diajarkan dalam Imamat 1 nomor 2 dan umat Islam diajarkan di dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 34 dan juga Al-Kautsar, ya, fasalli lirabbika wanhar, maka berkurbanlah. Kurbannya adalah hewan. Al-Hajj juga adalah hewan. Imamat 1 nomor 2 juga hewan. Tapi yang rancu di Kristen justru kurbannya itu adalah manusia, bahkan katanya Tuhan. Nah, ini pola yang ada di Kristen ini itu diambil dan diatur dari mana kaidah ini? Kok Yahudi mengajarkan korbannya hewan, Nasrani korbannya hewan, tapi kok Kristen justru korbannya ini adalah manusia yang konon adalah Tuhannya sendiri. Bahkan kalau kita lihat di dalam kitabnya orang Kristen di Ibrani, ya, Ibrani 9 nomor 28, di situ ada kata prospero. Jadi ketika ada kata prospero di sana, itu artinya dipersembahkan. Bahasa kita ditumbalkan. Maka akan muncul pertanyaan besar, Yesus ini ditumbalkan untuk siapa? Dipersembahkan kepada siapa gitu. Karena Tuhan pencipta langit dan bumi, Ulangan 18:21, dia tidak mau. Dia tidak mau kemudian menerima tumbal berupa manusia. Itu ajaran Dewa Molok katanya. Bahkan di dalam Kejadian Keluaran 23 nomor 7 nomor 8, jangan kau persembahkan, jangan kau bunuh
Jangan kau korbankan orang yang benar. Jangan kau korbankan, jangan kau bunuh orang yang tidak bersalah. Nah, sedangkan Kristen, Yesus dijadikan sebagai tumbal, dalam hal ini kurban penebus dosa, karena dikatakan Yesus itu adalah suci. Kalau suci berarti dia orang benar. Perintahnya jangan kau bunuh. Tapi kok sekarang pembunuhan terhadap orang benar ini justru dirangkul oleh orang Kristen dan dijadikan sebagai solusi untuk keselamatan. Nah, maka muncul pertanyaan, yang mengajarkan Kristen seperti itu, dosa-dosa ditebus dengan menggunakan darah manusia, itu ilmunya dari mana? Mungkin bisa dijelaskan, Bang. Ya, terima kasih Bang Juma. Kalau saya lihat temanya kurban versus tumbal, jelas dua-duanya dalam iman Kristen tuh nggak masuk, Bang. Nggak ada dalam iman Kristen yang percaya dengan tumbal, dan tidak ada dalam iman Kristen yang percaya dengan kurban. Gitu. Tapi kalau abang bertanya sama orang Yahudi, mungkin mereka akan menunjuk kurban. Tapi kalau kami Kristen nggak akan pernah merujuk kepada apapun ini, baik kurban atau tumbal. Demikian, Bang. Tapi kalau Anda melihat Yohanes 11, Bang. Yohanes 11 itu di data nomor 47, 48, 49, 50. Yesus itu dipersembahkan. Yesus itu dikorbankan, ditumbalkan. Dia menjadi tumbal bagi orang Yahudi. Yohanes 11, ya, Yohanes 11 nomor 47, 48, 49 sampai 50. 51, 52, 53 endingnya. Maka mulai pada hari itu juga mereka bersepakat untuk membunuh, untuk mempersembahkan Yesus. Betul itu, Bang. Silakan Anda baca. Yohanes 11 ayat 47. Iya, 49 tepatnya, Bang. Oh, 49 ya, Bang ya. Boleh dibaca satu Tetapi perikop. seorang. Silakan. Oke. Saya akan baca dari ayat 45 ya, Bang ya. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul, dan mereka berkata, apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Ya, ini mujizat yang baru dilakukan, membangkitkan Lazarus yang sudah mati selama 4 hari ya, Bang yang. Iya. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya, dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Ingat tadi ini, Bang, Yahudi ya, ini orang Farisi yang bersepakat ini mau membunuh Yesus. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar Yahudi pada tahun itu, ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu, dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun ke sebuah kota yang bernama Efraim, dan di situ ia tinggal bersama-sama murid-muridnya. Pada waktu itu hari raya Paskah, orang Yahudi sudah dekat.
sudah dekat dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus dan sambil berdiri di dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta?" Sementara itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana dia berada memberitahukannya agar mereka menangkap dia. Gitu Bang. Iya. Jadi betul tadi yang saya bilang, kalau Yahudi Abang tanya, mereka pasti setuju dengan kurban. Enggak, Yahudi ingin menumbalkan Yesus demi bangsa mereka agar bangsa mereka dan tempat suci mereka itu tidak dirampas oleh orang Roma. Itu Bang. Enggak, Mereka ingin masalahnya Bang, nggak ada kata-kata tumbal di situ Bang. kalau tumbal itu kan persembahan. Nggak ada kata-kata tumbal di situ. Kalau persembahan itu kan Ya tumbal tadi kan abangku. sudah kita bacakan Bang. Oh, itu bahasa Indonesia kan ya? Enggak. Tadi kan di dalam ayat. Oke. Enggak. Gini Bang, gini Bang. Kita kontekstual ya Bang ya. Ya, silakan Bang Ujwa, silakan Bang Ujwa. Iya. Jadi ketika orang-orang Yahudi ingin menyelamatkan bangsa mereka dari rampasan orang-orang Roma, apa yang mereka lakukan? Mereka mempersembahkan Yesus. Kalau mempersembahkan Yesus kan berarti menumbalkan. Itu bahasa kita. Dan lagi-lagi di dalam Ibrani 6 nomor 28 kan jelas di situ. Ibrani 9 ya. Ibrani 9. Ibrani 9 nomor 28. Di situ ada kata prospero. Prospero itu dipersembahkan. Persembahan berarti ya ditumbalkan. Karena tumbal itu adalah sebagai upah kepada yang bisa membinasakan. Menurut konsep yang mempersembahkan persembahan. Misalnya nih, ada orang percaya kepada jin gunung. Jin gunungnya ini atau hantu gunung ini minta supaya kampung mereka itu tidak tercemar atau tidak dihancurkan oleh penyakit yang menular. Maka di antara mereka ada tua-tua yang kemudian didatangi oleh penunggu gunung ini dan mengatakan, "Berikan kepadaku, persembahkan kepadaku anak manusia, supaya penyakit ini saya cabut dari perkampunganmu." Maka mereka mempersembahkan. Nah, itu namanya tumbal. Meskipun tidak dikatakan tumbal, tetapi karena untuk membayar supaya tidak mendatangkan bahaya, ya itu tumbal namanya. Gitu saudara. Jadi Yesus ini ya tumbal untuk kemudian orang-orang Yahudi tidak merampas tempat suci mereka dan tidak merampas bangsa Yahudi. Orang Romanya tidak merampas kemudian orang-orang Yahudi punya tempat suci dan bangsa. Nah, sedangkan kalau kita membaca seperti yang Anda baca sendiri, Yohanes 11 nomor 45 sampai 57 ini, ternyata tuan rumah ingin membunuh Yesus karena faktor ekonomi sosial. Bukan karena tumbal dosa, tetapi tumbal untuk bangsa. Dan tumbal pun itu hanya untuk menyelamatkan bangsa mereka, bukan untuk menyelamatkan dunia. Setelah muncul Kristen, barulah ada doktrin tumbal untuk dosa dunia. Makanya saudara Kristen itu kelelahan, kecapean mencari data ketika diminta, mana bukti kalau manusia itu diwarisi dosa dari Adam? Mana dalilnya di kitabnya orang Yahudi? Ya, sampai kita menemukan selangkangan ular, tidak akan pernah ditemukan itu datanya. Itu nggak ada Bang. Nggak ada. Tuhan berfirman, Adam karena kau berdosa maka seluruh keturunanmu akan mewarisi dosa-dosa. Itu nggak ada. Itu buatan gereja awal mula. Itu doktrin dari Paulus di dalam Roma 5 nomor 12. Karena oleh satu orang kemudian turun ke bumi, maka dia satu orang ini menjalarkan dosa ke bumi. Itu fitnah. Fitnah terbesar yang dilakukan oleh Kristus padang gurun, yang datang kepada Paulus, membisikkan Paulus untuk melakukan fitnah besar-besaran terhadap kakek kita sebagai manusia pertama. Nah, ini Kristen harus melek. Oh, ternyata tidak ada dalil kalau ada dosa diwariskan Adam. Ternyata selama ini hanya ada
Bohong waris, bukan dosa waris. Tapi bohong yang diwariskan turun-temurun sudah 2000 tahun. 2000 tahun kalian menipu generasi berikutnya dengan mengatakan Yesus datang untuk nebus dosa kita yang diakibatkan oleh nenek kita Adam. Itu fitnah. Itu fitnah terbesar yang dilakukan oleh setan yang kalian aminkan. Tidak ada dalil, Bung. Bible masih ada di tengah-tengah kita. Bisa kita lihat. Saya punya di rumah Bible saya itu menumpuk. Kita cari, tidak ada dosa waris. Bahkan kalau Anda lihat dalam Kejadian 5 nomor 2, Tuhan mengatakan apa? Aku Tuhan memberkati Adam, aku Tuhan memberkati manusia, baik laki dan perempuan aku berkati mereka. Sedangkan yang ada di Kejadian 4, Kejadian Bang Juma, 3, fokus ke tema lah Bang, fokus ke tema Bang. ya itu dia Bang. Karena tidak ada perintah Tuhan nebus dosa pakai darah manusia, maka berdasarkan kejadian yang tadi, ya di Yohanes 11, jelas Yesus ditumbalkan untuk mengamankan bangsa Israel dari penjajahan Roma. Itu kesimpulan saya Bang, silakan. Baik Bang, tadi Abang yang menawarkan tema ini kurban versus tumbal. Tadi saya katakan bahwa kedua-duanya pun orang Kristen tidak mengimani kecuali kalau Yahudi. Nah, Abang bawa dalil dari Yohanes 11 ayat 49 sampai 53. Dan tadi Abang sudah izinkan saya untuk membaca satu perikop. Terima kasih Bang Juma. Tapi saya tidak menemukan dalam Yohanes 11 ayat 49 sampai 53 itu kata-kata ditumbalkan atau dikurbankan gitu Bang. Atau Abang punya ayat yang lain untuk memperkuat tema Abang pada saat ini? Iya, saudara. Kalau Anda melihat di dalam Galatia 3 nomor 13, Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Karena ada tertulis terkutuklah dia orang yang digantung. 3:15. 3 ayat 15. 15. Oke, silakan Bang, silakan. Iya. 13. Sebab ada tertulis terkutuklah dia yang digantung di tiang salib. Kalau kita berbicara konsep salib, menurut Tuhan yang ada di dalam kitabnya orang Yahudi, orang yang disalib itu adalah orang yang... Izin Bang. Bang Jum. Silakan. Bang Juma izin Bang. Galatia 3 ayat 15. 13. Saudara-saudara, baiklah ku pergunakan suatu 13. Iya. Oh. Oke, sebentar ya Bang. Saya baca dulu ya Bang ya. Silakan. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dan dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ya, silakan Bang. Iya, ini Paulus ada dendam apa sampai Yesus ya dikatakan terkutuk dan dia harus menanggung dosa-dosa. Kenapa dia yang harus jadi tumbal? Bukankah dalam kajian-kajian yang ada di dalam kitabnya orang Yahudi seperti Keluaran 29:14, ketika mereka melakukan dosa, perintah Tuhannya apa? Bakarlah dagingnya, sapinya dan kotorannya, itulah korban penebus dosa. Jadi yang menjadi korban penebus dosa itu adalah lembu, sapi bagi Bani Israel. Nah, sedangkan Paulus mendoktrin dengan menghinakan Yesus dengan mengatakan bahwa Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen, sebab ada tertulis. Nah, ini sebab ada tertulis. Di mana tertulis? Terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Ternyata tertulisnya di Ulangan 21 nomor 22 dan 23. Apabila ada orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu kau hukum dia, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman di atas tiang. Sebab orang yang dikutuk oleh Elohim tidak boleh mayatnya menyentuh tanah yang diwariskan Tuhan kepadamu. Berarti Paulus sedang memfitnah Yesus bahwa Yesus ini adalah pelaku dosa yang sepadan dengan hukuman mati, sehingga Yesus ini dikutuk oleh Elohim. Ini kata Paulus. Sedangkan Elohim sendiri di dalam Yohanes 3 nomor 16 katanya Elohim yang berkata di situ.
Katanya, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Loh, dikasihi, loh, berkenan. Tapi Bang, kok salah bang. dikutuk? Yohanes 3:16 bukan itu bang. Oh, salah ya? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Itu dia bang. Iya, Yohanes sehingga 3:16 dia ya, Bang. menganugerahkan. Ya. Sehingga dia menganugerahkan Mengaruniakan. anaknya yang Bang. tumbal. Iya, mengaruniakan dengan menganugerahkan anak yang itu tunggal. sama. Iya, yang tumbal atau yang Ya oke silakan bang. Silakan bang. yang tumbal atau yang tunggal? Yang tunggal bang. Tunggal. Oh, yang tunggal berarti bukan tumbal ya? Itu catat. Ya, yang bukan tumbal, Bang. tunggal. Ya. Supaya yang Yang percaya tunggal, ya. tidak binasa. Kan gitu. Berarti Yesus ini orang yang Ya, dikasihi silakan. Tuhan. Yesus orang dikasihi. Yesus adalah karunia. Loh kok jadi Paulus katakan dia adalah orang yang mati terkutuk? Demi untuk dosa-dosa orang Roma. Ilmunya dari mana itu? Paulusnya dapat ilmu dari mana? Memfitnah Adam, mewariskan dosa. Memfitnah Yesus, dikutuk Elohim. Memfitnah Yesus, membatalkan hukum Taurat. Memfitnah Yesus, dewa yang nusul menjadi manusia. Ini Paulus ilmunya dari mana abangku? Karena ketika orang Yahudi dimintai kurban, Imamat 1 nomor 2, perintahkanlah kepada orang Israel apabila mereka hendak mempersembahkan kurban penebus dosa, maka hendaklah mereka mempersembahkan domba, kambing, sapi, lembu. Itu perintah. Bahkan Yesus mengatakan dalam Matius 8 nomor 4, perlihatkanlah dirimu kepada imam, persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Nabi Musa kepadamu. Apa yang diperintahkan oleh Nabi Musa? Imamat 4. Apa itu? Kambing, domba, sapi, lembu. Yesus sapi enggak? Bukan. Intinya tetap Yes. di Yahudi kan bang? Iya betul. Ya oke Betul. silakan. Bagi Yahudi, kurbannya hewan. Adapun mereka ingin membunuh Yesus, bukan karena korban penebus dosa, tapi karena faktor ekonomi yang tadi. Karena faktor tidak mau bangsa mereka dirampas oleh penjajah. Maka Yesus harus menjadi tumbal. Supaya mereka merdeka, tidak dijajah lagi oleh orang Roma. Nah, sedangkan hal ini berubah menjadi ajaran yang aneh ketika masuk di meja gereja. Tiba-tiba saja orang yang dibunuh, orang yang mengalami pencobaan dibunuh oleh Yahudi, tiba-tiba saja menjadi penebus dosa. Menebus dosa waris. Tuhan yang datang mengambil rupa manusia untuk mengasihi manusia dengan cara menebus dosa mati di atas salib. Kok tiba-tiba berubah? Padahal dalam kaidah yang ada, Yesus datang membawa hukum Taurat, di mana hukum Taurat mengajarkan menggunakan hewan untuk nebus dosa. Yesus memerintahkan menebus dosa dengan menggunakan hewan, perintah Nabi Musa. Itu yang ada. Dan Tuhan mengajarkan Imamat 1 nomor 2 agar mengorbankan hewan, binatang. Dan bahkan di dalam Ulangan 18, Tuhan murka ketika ada orang yang mempersembahkan anak manusia kepada dewa Molok. Bahkan dikatakan begini, di dalam Amsal 6 nomor 16, 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya. Yaitu salah satunya menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Jadi membunuh Yesus itu adalah kekejian. Membunuh Yesus itu adalah hal yang sangat dibenci oleh Tuhan. Lalu kenapa hal yang dibenci ini tiba-tiba berubah menjadi kunci keselamatan bagi orang Roma? Merembet ke Belanda. Menurut Bang Juma, siapa yang membunuh Tuhan Yesus itu siapa? Yang membunuh Yesus itu adalah orang-orang Roma bersekongkol dengan iblis yang diprakarsai oleh orang Yahudi. Yang tadi itu, Bang. Bukan Orang orang Yahudi. Kristen ya, Bang? Bukan orang Kristen ya, Bang? ini. Bukan ya. Bukan. Orang Kristen ini korban dari orang Farisi, Paulus. Makanya saya katakan tadi, bagi orang Kristen diajarkan oleh makhluk padang gurun yang ngaku Kristus yang datang kepada Paulus bahwa kematian Kristus di atas salib itu untuk menebus dosa orang-orang Kristen. Itu ajaran yang tidak pernah diajarkan sama sekali. Itu muncul di meja gereja.
Bukankah itu Bang merujuk ke Yohanes 3 ayat 16 tadi yang Abang bilang? Loh, justru dia adalah orang dikasihi, berarti dia nggak boleh dikutuk dong. 3 ayat 16 tadi yang Abang bilang, yang itu Iya. perkataan Iya. Yesus Begitu. sendiri, perkataan Allah sendiri. Iya, dia orang Ya. dikasihi kan? Orang dikasihi bisa nggak dibunuh? Enggak, kata-katanya kan karena begitu besar kasih Allah akan Akan dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan mengaruniakan anaknya yang anaknya. tunggal Untuk supaya apa? mereka yang percaya kepada Yesus Bagus. tidak binasa. Oke. Bang, ya? Berarti kalau kita percaya kepada Yesus, kita tidak binasa. Sebaliknya kalau kita tidak percaya kepada Yesus, kita binasa. Jadi intinya di situ, percaya tidak binasa, tidak percaya binasa. Nah, Yesus mengajarkan ketika ditanya oleh muridnya di dalam Matius 19 nomor 12 dan seterusnya, apa kata muridnya? Wahai guru, apa yang bisa aku lakukan agar aku bisa selamat hidup kekal? Apa kata Yesus, Bang? Jangan membunuh. Lakukan hukum Taurat ya. Iya, berarti Lakukan 10 hukum Taurat. iya, berarti kata Yesus, boleh nggak bunuh Yesus? Enggak Boleh boleh. nggak bunuh Yesus? Nggak boleh. Enggak boleh. Kalau tadi kan Yesus saya bilang dibunuh, yang iya, makanya Tapi tadi kan- pertanyaannya, ya, silakan Bang. itu dari Yahudi, itu dari Yahudi. Ini Kristen nih, ini Kristen yang kena nih, yang terakhir. Makanya jangan bunuh Yesus. Kalau Yesus dibunuh, itu melahirkan dosa atau menebus dosa? Silakan Anda jawab. Tadi saya sudah bertanya sama Bang Juma dan Bang Juma sudah menjawab bahwa yang membunuh Yesus itu Yahudi dan Roma. Begitu Bang ya. Iya. Jadi artinya yang tadi pertanyaan Abang apa yang terakhir tadi? Saya lupa. Membunuh Yesus Membunuh Yesus itu melahirkan dosa atau menghapuskan dosa, menebus dosa? melahirkan dosa atau menghapuskan iya. dosa. Iya. Melahirkan dosa atau menghapuskan dosa. Dalam Iya. sudut pandang Yahudi itu melahirkan dosa. Oke. Dalam sudut pandang kekristenan yaitu menghapus dosa. Nah, sudut pandang Kristen ini asasnya dari mana? Sudut pandang Kristen ini asasnya dari karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Anaknya Itu, ini Bang. untuk Yohanes 3:16 tadi. anaknya ini orang benar, dia mengaruniakan anaknya untuk dibunuh. Ya, mengaruniakan anaknya yang tunggal ya banyak hal, Bang. Iya, termasuk Kan untuk dibunuh. dia punya visi dan punya misi dari surga turun ke dunia, datang ke dunia. Untuk dibunuh. Banyak. Enggak, ini Untuk- yang kita bahas tumbal Untuk ini. dilahirkan, Untuk menjadi tumbal, untuk dibunuh. untuk mengajar, untuk kalau itu menyatakan jelas, kalau itu jelas. siapa Allah Kembali kepada dan tema, Bang. Dan bagaimana surga Kembali untuk kepada mati karena dia manusia dan Ya, untuk untuk bangkit dibunuh. dan naik ke surga. untuk dibunuh. Mati. Untuk dibunuh. Untuk mati, Pak. Untuk mati, Bang. Untuk dibunuh. Mati. Untuk dibunuh atau gimana? Kalaupun nggak dibunuh pasti dia mati. Iya, yes, kita semua mati, tapi kita bukan penebus. Izin ya, Bang. Sekarang Izin, karena gini Bang. Iya, silakan. Saya nggak mau terbawa opini Abang karena kan bukan. tujuannya kan bukan untuk dibunuh. Tujuannya Saya minta Anda yang klarifikasi. Saya hanya mengarahkan saja. Tidak ada yang perlu diklarifikasi karena tidak ada kata-kata dia untuk dibunuh di dalam Alkitab. Tapi yang Anda katakan tadi bagi Kristen itu adalah menebus dosa, itu ilmu dari mana? Atau tidak ada kata-kata untuk disengaja dibunuh, Saudara, gitu Bang. Saudara, tapi Ya, tadi memang ketika iya. Anda membawa Yohanes 3 nomor 16 kok larinya ke bunuh? Emang di situ ada bunuh? Itu kan mengaruniakan. Kenapa larinya ke Tadi kan bunuh? pertanyaan Abang kan Yesus itu mati untuk menambah dosa atau untuk menghapus dosa. Iya, bagi Kan gitu Kristen kan, menghapus Bang? dosa. Iya. Hah? Nah, saya tanya, itu ilmu dari mana? Membunuh Ya, orang oke. benar Dari adalah sudut menghapus pandang dosa itu. orang Kristen. Dari sudut Iya, pandang. iya. Ya, silakan Bang. Dari Silakan Bang. Abang yang ngomong. Sudut pandang orang Kristen ini, membunuh Yesus, membunuh orang benar, membunuh karunia Tuhan, itu adalah menghapus dosa. Membunuh orang yang dilarang dibunuh oleh Tuhan, itu menurut Kristen menghapus dosa.
Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Jangan kau membunuh orang yang benar. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Masalahnya Sebab- Bang, yang membunuh itu bukan orang Kristen, Bang. Kan tadi Abang justru udah sepakat kan, itu. orang Yahudi dan Justru orang itu. Roma. Justru Kan itu. begitu, Jadi Bang. Artinya tuduhan Iya. ini harusnya Abang arahkan kepada mereka. Gitu loh. abang sendiri yang mengatakan tadi, bagi Kristen menghapus dosa. Betul? Itu tadi pertanyaan Abang, kalau Yesus mati, apakah itu menambah dosa atau menghapus dosa? Nah, bagi Anda Yahudi, itu menghapus itu dosa. menambah dosa, bagi Kristen itu menghapus dosa. Oke, bagi Tuhan Kenapa? membunuh- Melalui kematiannya, dia turun ke dalam dunia orang mati untuk menyelesaikan semua upah dosa. Oke, itu menurut Kristen. Ya. Sekarang Ya, menurut silakan, Bang. Yahudi itu Ya. menghasilkan dosa. Menurut Kristen itu menghapuskan dosa. Menurut Ya. Tuhan Elohim, membunuh Yesus adalah Gak ada kata-kata membunuh Yesus. Tuhan Elohim Lah. gak ada membunuh Yesus, Pak. Membunuh makanya Yesus, saya Bang. bertanya, saudara, pembunuhan terhadap Yesus, Enggak, bagi Yahudi, Bang Cuma, abang terlalu kata ya, membunuhnya, Bang. saya memang butuh diskusi sama orang yang punya intelektual tinggi. Kalau lemah IQ-nya susah saya, Bang. Ya, Apalagi saya orang yang mengikuti seperti narasi abang dari tadi. Iya, tapi tidak Dan tidak semua, tadi abang kan tidak sudah semua orang, sepakat. semua orang bisa berdiskusi dengan Bang Suma, tapi tidak semua orang bisa mengimbangi tingkat intelijensi yang ada. Kenapa Nggak saya apa-apa, Bang. mengatakan? Saya di bawah sekarang, intelijensi abang pun nggak apa-apa. Ya, Yang bukan pasti itu saya masalahnya. hanya mengikuti narasi. Masalahnya Anda berdiskusi kayak ular. Gantian dulu. Anda kayak Paten, ular gantian dulu, berdiskusi, saudaraku. Anda persis ular ketika Anda berdiskusi. Ketika Anda Makanya berhadapan, abang Anda sudah lari dari tema, Bang. Saya tidak lari dari tema loh. Saya mengatakan bagi Yahudi itu adalah melahirkan dosa. Bagi Kristen Anda akui itu menghapus dosa. Dua keadaan yang berbeda. Maka muncul pertanyaan saya. Bagi Tuhan, apakah membunuh Yesus itu melahirkan dosa atau menghapuskan dosa? Itulah pertanyaan saya. Masalahnya, Bang, semua dalil yang abang tunjukkan tadi Tinggal dijawab, Bang. tidak Jawab. berujuk sama sekali dengan tema, Bang. Gitu loh, Loh. Bang. Yesus ini orang benar. Yesus ini adalah karunia. Yesus ini orang dikasihi. Dia orang benar. Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Permasalahannya Tuhan mengatakan. Atau saya yang bertanya sama Bang, bisa, Bang? Saya yang bertanya sama Bang, Selesaikan bisa, ini dulu, Bang. Menurut Anda abang, boleh menurut bertanya. abang Yesus itu dikorbankan atau ditumbalkan? Dua-duanya. Dua-duanya. Oh ya, silakan Bang. Apa alasannya Kenapa? Bang bilang itu Oke. dua-duanya? Oke, baik. Ketika kemudian orang-orang Yahudi seperti yang kita baca tadi, Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Untuk supaya bangsa mereka tidak dirampas oleh orang Roma, maka mereka butuh penebus. Mereka butuh korban. Mereka butuh tumbal. Siapa yang mereka tumbalkan? Yesus. Penebus apa kurban apa tumbal, Bang? Itu Dua-duanya. berbeda loh, Bang. Tadi abang Dua-duanya, bilang Bang. penebus. Oke, tiga-tiganya Oke. kalau gitu. Apalagi? Pembebas juga boleh. Berarti penebus dari apa menurut abang? Penebus dari tekanan orang Roma. Oke, lanjut Bang. Pembebasan dari jajahan orang Roma. Tumbal supaya mereka tidak dijajah oleh Roma. Korban supaya orang Roma tidak merampas bangsa mereka. Semua kena. Begitu juga di Kristen. Kristen bagi Yesus bagi Kristen adalah korban. Dan juga tumbal. Sekaligus persembahan. Semuanya kena. Contoh. Ada dalilnya, Bang. Ada dalilnya. Coba 1 Bang Yohanes tunjukkan. 1 Yohanes 2 nomor 1. Anak-anakku Di mana yang kekasih. Yesus jadi kurban, jadi tumbal bagi orang Kristen. Coba tunjukkan, Bang. Astagfirullahaladzim. Saya tadi sudah katakan kepada saudara Ibrani 9 nomor 28. Di situ ada kata prospero. Prospero itu dipersembahkan. Bahkan kalau Anda lihat di dalam kitab Ibrani 9. Ibrani 9 nomor 28. Kalau Anda melihat di 1 Korintus 5 nomor 7, di situ Yesus disembeli. Kalau disembeli itu artinya apa, Bang?
Kalau disembelih itu artinya apa, Bang? Dikorbankan. Ya bang, saya baca ya bang, saya baca ya bang, Iya, saya silakan. baca ya bang. Silakan. Izin ya bang Juma ya. Silakan. Saya baca ya. Silakan. Oke. Silakan. Sebentar. Ibrani 9 Nomor 28. ayat 28. 28. Saya mulai dari ayat 27 ya bang. Silakan. Oke. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi. Nggak ada kata-kata tumbal dan kurban di situ, Bang. Mengorbankan dirinya. Mengorbankan itu terjemahan yang keliru. Mengorbankan di situ bahasa Yunaninya adalah dispero. Kenapa jadi abang yang mengubah-ubah kitab kami? Bang, original teksnya itu prospero, Bang. Prospero itu artinya, nah itu aku bilang IQ rendah. Enggak. Saya IQ rendah memang nggak bisa diskusi dengan saya. Jadi ya mohon maaf bang, mohon maaf. Nggak apa-apa saya bang. Iya, karena orang Kristen ini lucu. Tapi orang Kristen ini lucu memang. Kenapa saya katakan lucu orang Kristen gitu ini? Orang Kristen ini lucu, yang lebih lucu dari kambing. Kenapa? Karena dia lebih percaya terjemahan daripada bahasa aslinya. Bahayanya itu di situ. Dia lebih percaya uang Bang, palsu saya nggak daripada suka uang menghujat, asli. Bang. Oh, itu fakta. Saya tidak menghujat, Bang. Kalau abang nggak suka, Saya tidak menghujat. Demi Allah, saya tidak menghujat. Saya tidak menghujat, Bang. Saya berbicara sesuai dengan fakta. Orang Kristen ini lebih lucu daripada kambing. Kenapa? Ya, Karena Bang, orang saya turun Kristen ya, Bang, itu. ya. Silakan Izin turun. Bang Juma saudara. ya, saya turun ya, Iya, Bang. silakan saudara, silakan. Memang Anda otentik dengan ketololan. Orang Kristen ini tololnya di mana? Dia lebih percaya. Iya, silakan turun, Bang. Abang. Silakan, Bang. Tidak perlu bermanis-manis kalau menyesatkan. Iblis juga manis kok. Ketika iblis datang ke Adam di Gan Eden, wow, manis sekali. Hai Adam, ya paman. Manis iblis itu ketika datang ke Adam. Tapi kita tidak butuh bermanis-manis. Manis itu kalau menyesatkan buat apa? Ya, kita butuh pahit tapi obat. Biarpun pahit, kalau itu kebenaran itu harus ditegakkan. Ya, orang Kristen lebih percaya kepada terjemahan daripada bahasa aslinya. Itu aku bilang sakit. Anda lebih lucu daripada kambing. Karena Anda orang berakal, dikasih terjemahan, percaya terjemahan bertentangan dengan original teksnya, lebih percaya kepada terjemahan daripada original teks. Kenapa? Karena terjemahan lebih kena kepada keyakinan paganisme yang dimiliki daripada original teksnya. Di situ sangat jelas prospero artinya dipersembahkan, bukan mengorbankan, tapi dipersembahkan. Dan juga di dalam 1 Korintus 5 nomor 7, Yesus ini disembelih. Kalau dia jatuhnya disembelih, berarti dia korban. Kalau dia jatuhnya disembelih, berarti dia tumbal. Makanya seorang murtadin ketika diskusi sama saya semalam, dikatakan wajib hukumnya orang Kristen itu tidak berakal kalau membahas tentang agama. Wajib. Orang Kristen nanti menggunakan akal kalau dia mengkritisi agama Islam. Oh, paling berakal. Sampai titik komanya itu mereka harus selektif. Titik komanya Islam itu mereka harus, wah, luar biasa. Kayak tadi, bertanya tentang syarat sanika, masuk ke Al-Quran, apa itu hadits, apa itu as-sunnah. Sampai ke akar-akarnya kalau mereka bertanya pakai akal. Kalau bertanya tentang Islam. Tapi kalau membahas agamanya, mereka pakai biji zakar berbicara. Iya, itu fakta. Biji sakar ternyata biji sakar ya kalian. Biji tahu sakar. ya. Iya. Keren. Oke, Gurunda izin. Kita sapa Yosef, Iya, Kristen. Ya, halo. Yosef, Kristen Bang. Ya. Ya. Oke, silakan Bang ya, dilanjutkan diskusi tadi. Diskusinya apa? Mengenai apa? Tuh, kurban tumbal. Tuh, temanya Bang. Ini apa? Suaranya Coba apa itu ribut, Bang? Coba kenapa kau berisik kali Bang? Kau di mana? Hujan mungkin.
Coba bergeser sedikit bang, biar nggak noise. Pertanyaan Zuma tadi mengenai apa? Persembahan, tumbal. Itu pertanyaannya Saya tadi. bertanya, bagi orang Yahudi, penyaliban itu adalah melahirkan dosa bagi mereka pelakunya. Bagi orang Kristen, pembunuhan terhadap Yesus ini adalah nebus dosa. Bagi Elohim, pembunuhan terhadap orang benar itu dosa atau nebus dosa? Bagi orang Kristen dan bagi orang Yahudi, apa bedanya di situ? Orang Yahudi tidak pernah menyalib orang untuk nebus dosa. Ya, betul. Kok katanya beda? Kok enggak ada bedanya? Orang Kristen penyaliban ini adalah nebus dosa Kristen. Sedangkan orang Yahudi, Orang Yahudi percaya nggak penyaliban? ya percayalah. Masa tidak percaya? Percaya dari mana? Dalilnya dari mana? Ulangan 21, 22, 23. Itu orang percaya orang Yahudi masuk apa enggak? Kenapa? Orang Yahudi masuk enggak? Percaya di situ apa enggak? Ulangan 20. Iya percaya, makanya mereka melakukan kesaksian dusta bahwa Yesus ini pelaku dosa. Yesus ini ingin menyamai Tuhan. Loh, dari mana Kenapa? ulangan 20 mengatakan Yesus di situ ada? Loh, ulangan itu kitabnya orang Yahudi, Cak Ayu. Di dalam konsep Konsepmu, dalilmu tuh jangan ambil di dalam ayat 20, di ulangan 20. Perhatikan konteksnya. Ulangan 21. Itu yang Dan kamu dikutip bilang oleh tadi ulangan Paulus. 20. Sekarang ulangan 21. Kok balik-balik, bolak-balik gimana? Ulangan 20 ya? Saya salah berarti. Ulangan 21. Ayo, salah. Dalilmu kok Saya salah, ngomong apa sih? Saya ralat, bukan ulangan 20, ulangan 21. Ayo. Nomor 22 Bicara sampai itu punya 23. dalil. Ya itu dalilnya. Ulangan 21, nomor 22, 23. Iya, bicara apa mengenai di situ di dalam ulangan 21? Ya, ternyata Anda mau belajar sama saya. Kalau masih belajar jangan songong. Loh, Kalau masih saya status nggak masih belajar jangan saya sudah paham. Konteksnya Ya ulangan sudah, 21 ya sudah. apa? Ya sudah. Bicara apa? Di situ Mengenai apa? di situ ulangan 21, 22, 23 itu membahas tentang orang yang dikutuk Tuhan atau orang yang diberkati Tuhan. Saya menjadi pertanyaannya, di situ di mana konteksnya di ulangan 21? Pada zaman itu. Udah. Kalau Anda nggak sanggup silakan turun. Saya hanya ingin Enggak, berdiskusi masalahnya dengan, kamu konteksnya orang membahas yang dengan bodoh. dalil. Kalau Kristen pasti bodoh. Pasti bodoh kalau orang Kristen. Membahas agamanya ya, pasti bodoh. Tapi sebodoh-bodohnya Kristen yang saya butuhkan adalah mereka yang tidak sombong dengan kebodohannya. Kalau sudah bodoh, goblok, tolol, bahlul, tapi sombong, di Islam itu ada yang kayak gitu. Anda kalau bodoh, bodoh aja, tapi buka diri untuk nerima ilmu. Jangan sombong. Anda pura-pura lidah seakan-akan Anda paham ulangan 21. Begitu ditanya Anda pandai memainkan kata-kata. Ingat Bang, saya ini ahli psikologi. Saya bisa mengerti tentang orang yang kepepet, orang yang menyembunyikan kelemahan dengan muter lidah. Saya ini pakar psikologi. Saya seorang pendidik. Jadi jangan Anda memutar lidah di depan saya. Oke? Kalau Anda bodoh-bodoh aja. Jangan sok cantik, jangan sok pintar. Gak bagus Bang. Gak bagus orang sok pintar itu, tapi bodoh, bahlul. Ulangan 21 nomor 22, 23 itu adalah tatanan terhadap hukum Tuhan yang berlaku bagi orang yang dikutuk oleh Tuhan. Pantas enggak Yesus didudukkan di situ? Pikir pakai ini. Pantas enggak Yesus yang adalah orang yang dikasihi, yang menjadi karunia bagi Bani Israel, duduk sebagai orang yang dikutuk oleh Elohim itu sendiri? Pantas enggak? Kalau Anda mengatakan pantas, wajarlah Anda menjadi Kristen. Karena itu tadi, Kristen wajib bodoh dalam beragama. Jangan pingsan, Bang. Mic-nya
Kok saya dimatikan? Cuma Mending saya kerja bang ulangan daripada 21, saya diskusi sama orang cuma ulangan 21 dengan ayat seperti tadi dengan dimasukkan di dalam Matius, di dalam ini, di dalam tumbal, di dalam pembelian kepada Yesus Kristus. Maksudnya apa? Nggak nyambung belas ya. Oke, sekarang Anda tunjukkan dalil di kitabnya orang Yahudi yang menjadi Jangan bicara mengenai dalil. Kamu membuat dalil dengan apa tadi? Dengan tema kurban dan tumbal. Iya benar apa enggak? Iya. Orang-orang Yahudi diajarkan mengorbankan binatang, hewan, kambing, domba, sapi, lembu. Dari mana Kristen mengajarkan kemudian yang menjadi korban itu adalah manusia? Siapa yang ngajarin Kristen? Korban nebus dosa manusia itu yang ngajarin Kristen siapa? Kasih saya dalil. Silakan. Kasihan dia nggak tahu buka mic-nya. Ya Allah. Lucu juga si Oten ini, maksa Yesus jadi Tuhan. Inilah akibatnya. Jangan paksa anak manusia jadi Tuhan. Kasihan. Saudariku, mereka memaksa Yesus menjadi binatang, bukan jadi Tuhan. Ayo. Itu yang benar. Bicara mengenai dalil cuma. Kristen memaksakan Yesus itu menjadi binatang karena hanya binatanglah yang menjadi tumbal penebus dosa di dalam konsep Jadi ketuhanan. pertanyaannya dalilmu di mana? Dalilnya Imamat di mana? 1 nomor 2. Imamat 1 nomor 2. Katakanlah kepada orang-orang Israel, apabila mereka hendak mempersembahkan kurban penebus dosa, maka hendaklah mereka mempersembahkan kambing, domba, sapi, lembu. Mereka mencoba untuk menggiring Yesus itu menjadi binatang. Itu perjanjian lama, itu di dalam bangsa Israel. Nyambung. Itu di dalam bangsa Israel itu nggak Iya, nyambung makanya jelas. yang saya tanya ini ajaran Romawi, di mana Bukan konsepnya. ajaran Romawi. Aduh. Jadi yang mempersembahkan manusia ini ajaran siapa? Saya bacakan perjanjian lama, kau bilang itu perjanjian lama. Lalu saya mau kemana? Yang memiliki konsep itu cuma dua. Konsep penebus dosa menggunakan makhluk itu cuma dua. Agama Samawi, agama Ardi. Agama Samawi korbannya hewan. Agama Ardi korbannya manusia. Kristen, Dewa Molok, Kamu jangan mati politeisme, saya cuma. Helenisme, Dewa Baal. Itu korbannya adalah manusia. Yang saya minta kepada saudara, dari mana Kristen ini mengambil pola korbannya manusia? Kok terus? Tadi Kok kamu bilang terus? Ulangan 21 berkat dan kutu. Ulangan 21 itu pola, Ulangan 21. Bung. Kamu bilang tadi ulangan 21 berkat dan kutu. Ya itu pertanyaan saya, kenapa baru sekarang Anda sadari? Anda baru baca. Saya bertanya, ulangan 21. Itu nggak nyambung. Apa ya nah? Dasar pijakan penebus dosa menggunakan darah manusia. Halo, Bunda Pak Rahma. Is. Bunda Rahma. Dasar Bun. Dasar pijakan nebus dosa menggunakan tumbal manusia itu ilmunya dari mana? Jawab. Kalian menumbalkan Yesus itu ilmunya dari mana? Kalau orang Yahudi tumbalnya itu, korbannya itu hewan. Sekarang saya tanya, Kristen, Aliteng, agama dari pagan Romawi yang sampai ke Belanda masuk ke Indonesia melalui penjajah ini, korbannya manusia, tumbalnya manusia itu ilmu dari mana? Ayo jawab. Buka mic-nya Oten, jawablah pertanyaannya Abang Juma. Mute aja. Udah tahun 2025 masih menuhankan anak manusia. Sadarlah. Bukan. Bukan Tuhan. Bukan anak manusia mereka Tuhan kan. Makhluk roh yang datang di padang gurun menemui Paulus yang mengatakan mengaku-ngaku Yesus Kristus. Bukan anak manusia, bukan. Di dalam Al-Quran yang mereka sembah adalah iblis. Dan Yesus mengatakan kepada mereka di Matius 7, 22, 21, ketika orang-orang Kristen nanti datang di akhir zaman kepada Yesus. Yesus, Tuhan, Tuhan, Yesus. Bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan pakai namamu, bermujizat pakai namamu,
Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Jadi yang mereka sembah itu bukan Yesus, bukan anak Maria. Yang mereka sembah makhluk padang gurun yang ngaku-ngaku Yesus Kristus. Dan memang Yesus sudah nubuatkan di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5. Apa kata Yesus? Waspadalah agar kamu jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Data 24. Data 24. Sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang banyak melakukan mujizat sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan juga. Jadi yang mereka sembah ini adalah Kristus palsu. Siapa dia? Makhluk padang gurun yang datang kepada Paulus di dalam Kisah Para Rasul 9 nomor 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai 22 dan seterusnya. Jadi kelemahan kita kalau kita mengatakan Kristen ini menyembah manusia. Enggak. Yang mereka sembah bukan manusia. Kata siapa? Kata Paulus. Di mana Paulus mengatakan bahwa Kristen tidak menyembah manusia? Di dalam Galatia 1, nomor 11, nomor 12. Yesus Kristus yang datang kepadaku memberitakan Injil itu bukan manusia. Tuh. Jadi Kristen menyembah bukan manusia. Kristen itu bukan menyembah anak Maria. Kristen menyembah makhluk padang gurun yang datang kepada nabi mereka Paulus, yang mengajarkan Paulus 13 kitab kepada pengikutnya. Di Antioquia pertama kali murid-murid Paulus itu disebut Kristen. Jadi mereka Kristen ini bukan penyembah manusia. Makanya ketika Allah tanya, wa isqalallahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas takhizuni, wahai Isa, apakah engkau yang mengajarkan orang-orang tak berkepala ini menyembah dirimu selain daripada aku? Apa kata Nabi Isa? La qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa bihaqq. Maha suci engkau ya Allah. Aku tidak pernah mengatakan sesuatu yang bukan hakku untuk aku katakan. Aku tidak pernah mengajarkan mereka menyembah kepadaku. Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Aku hanya mengajarkan kepada mereka muridku, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Makanya Maria dipesan oleh Yesus di Yohanes 20. Maria, jangan kesentuh aku, tapi pergilah kepada murid-muridku. Katakan kepada mereka, aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Rabbi wa rabbakum. Itu kata Yesus tuh. Tapi orang Kristen bermujizat, mengusir setan, menyembuhkan kayak Rasulullah bisa menyembuhkan, itu bukan Yesus anak Maria itu yang dia pakai. Namanya iya. Bermujizat pakai nama Yesus iya. Tapi yang datang kemudian melakukan mujizat di situ bukan anak Maria. Seperti itu. Ini penting untuk dipahami oleh teman-teman apologet Islam. Bahwa yang Kristen sembah itu bukan anak Maria. Silakan sahabatku. Lanjut. Oke, kita sapa tamu berikutnya. Niko, selamat sore. Kristen. Jadi Kristus itu minimal ada dua ya. Makanya kita harus gaungkan terus salam dua Kristus. Karena Paulus juga mengakui ada Kristus lain. Ada Kristus lain, ada Yesus lain. Di 2 Korintus 11 nomor 4. Paulus sendiri yang mengatakan itu bahwa ada Yesus lain. Dia pun mengaku Kristus, Gurunda. Iya, betul. Aku Tanggal telah 6. disalibkan bersama Kristus. Silakan ya teman-teman Kristen. Bun, ini tanggal 6 ya Bun ya? Iya, tanggal 6 Lebaran. Oke. Kenapa kita lupa tanggal, Gurunda? Enggak, biasa kalau saya diskusi sama orang bolot, ikut-ikutan bolot saya Bun. Rais. Selamat sore. Noise ya. Kalau noise langsung diturunkan ya saudara ya. Tapi dulu saya kan bingung gitu Gurunda, ini kok nggak sejalan dengan apa yang ada di dalam Bible itu sendiri, justru bertentangan gitu loh, nggak sejalan. Jadi makanya kebanyakan
dulu termasuklah saya itu yang kebanyakan nggak baca Bible itu. Pi ke gereja, sampai ke ketiak, sampai ke gereja simpan lagi tuh dengerin khotbah Bapak Pendeta. Lalu pulang ya kepel lagi ke ketiak itu. Jadi nggak tahu isinya apa di dalam. Ternyata Nah, di itu dalam. dia. Aduh, parah kali ini. Aduh, kok tidak sejalan dengan perkataan Yesus itu yang diherankan itu. Iya. Lanjut Bunda, Eh, ada tamu. kita sapa. Mbak, Iya. kita sapa. DJ Dison. Selamat sore, saudara. Iya sore, Assalamualaikum Ustadz Zuma. Muslim Bang ya? Suma. Iya, saya mau tanya Iya. benar sama Ustadz Zuma kalau di sini. Bagi daging buat dia tolak. Ah, maksudnya? Maksudnya gimana, Bang? Bagi Mikana, kalau ada orang Islam yang bagi kurban, daging kurban kasih dia tolak. Heeh. Maksudnya Mikana tolak. Ya, kalau menurut Kenapa bisa? Abang bagaimana? Pandangan orang Islam Kalau- bagaimana kalau bagi? Kalau Iya ya, oke. Kalau kami umat Islam memberikan kemudian kurban, ya sama halnya kami memberikan kurban kepada yang lain. Karena sejatinya kurban itu memang untuk dibagi-bagikan. Kalaupun berarti- misalnya ada orang Kristen yang kami bagikan, ya itu tidak melanggar. Oh, berarti sama. Oh, oke. Saya hanya tanya itu saja, Bang, karena saya kan Protestan. Saya punya Ya, keluarga itu cuman kalau Ka- kalau Kristen yang memberikan kami kurban hewan dari Kristen, kami nggak terima. Berdasarkan kaidah Islam itu nggak boleh kami ambil. Karena itu Iya. disembeli bukan atas nama Tuhan pencipta langit dan bumi. Itu nggak boleh. Kalau ada acara-acara gitu, kalau acara pernikahan, acara ini, kan di kami begini, kalau di saya punya kampung, kan kita Iya. kan kalau bikin acara kan ada dua agama, kita saling menghargai, saling toleransi. Kalau macam kita potong sapi, kita saling membagi, itu bagaimana? Kalau umat Islam itu yang tahu hukum itu nggak boleh mengambil daging kurban dari orang Kristen, itu haram hukumnya. Yang potong itu orang Islam. Nah, kecuali kalau yang memotongnya itu adalah umat Islam dan pembagiannya itu memang diikhlaskan oleh yang empunya, itu nggak apa-apa. Oh Boleh. iya. Ya. Oke, tadi kan saya sudah tanya di pendeta, itu pendeta bilang tidak jadi masalah, itu kan orang berbagi. Iya, Begitu tidak jadi masalah, itu kan namanya hewan, kecuali dari kita kan orang Muslim kan tidak makan B2. Kalau kita bagikan itu kita berdosa. Bukan mereka tapi kita yang berdosa, karena kita kan bagi kasih mereka itu, kan mereka tidak makan. Kalau tadi saya tanya pendeta begitu, kalau di Mikana dia bilang kalau menurut dia tidak terima karena itu korban daging itu persembahan buat ini berhala. Itu kata Mikana itu. Oh, itu berarti melanggar Paulus itu berarti, Bang. Karena di dalam 1 Korintus 6 nomor 12, segala sesuatu halal bagiku. Bahkan apa yang kalian tafsirkan di dalam Matius 15, apa yang masuk ke dalam perut itu tidak menajiskan, tapi yang keluar itulah yang najis, itu juga melanggar. Jadi Mikana itu so cantik, dia menolak kemudian hukum makan makanan, sedangkan dia pakai jilbab, hukumnya Islam. Nah, itu orang munafik itu, Bang. Itu sama seperti ular. Dia mengambil hukum Islam menggunakan hijab, tetapi mengenai makanan mereka tidak. Mikana nggak ambil, itu munafik. Padahal dalam kitabnya segala sesuatu halal bagiku. Bahkan kalau Kolose 2, Bang, Kolose 2 nomor 16, itu orang Kristen wajib hukumnya nggak boleh lagi diatur-atur tentang makanan. Nggak boleh. Kotoran manusia kalau berapa? Klose berapa? Kolose 12 nomor 16 dan seterusnya. Bahkan orang Kristen kalau bisa mengolah tainya sendiri dimakan jadi bubur, itu boleh di Kristen. Boleh, nggak ada larangan. Kalau saya tidak tanya sampai di situ, Bang. Saya kan tanya Ya, tentang tapi daging. saya cuma mengajarkan. Iya, Karena iya. menurut Kristen yang masuk ke dalam mulut itu tidak menajiskan. Kristen yang mana dulu, Bang? Kalau Seluruhnya, Bang. Seluruhnya orang Kristen. Iya, betul. Tapi kan ada Pantekosta. Kalau Pantekosta kan Pantekosta? tidak makan daging B2, tidak ini. Begitu.
Kan Kristen ini kan ada ini kan ada yang Berarti kalau Pentakosta tidak mengikuti kemudian ajaran Paulus, berarti mereka ini timpang. Dan kalau orang Kristen masih tidak makan babi, orang Pentakosta tidak makan babi, berarti Yesus Kristus tidak berguna bagi mereka. Dan sia-sialah kematian Kristus. Galatia 2 nomor 21, Galatia 5 nomor 4. Jadi kalau orang Pentakosta masih mengharapkan ada kebenaran dari hukum Taurat, maka sia-sialah pengorbanan Yesus di atas tiang salib. Maka dia keluar dari kasih karunia. Gitu Bang. oh gitu. Iya. Jadi yang saya terima itu tadi Bang bilang kalau orang Islam berbagi daging itu tidak jadi masalah, dan juga saya sudah tanya pendeta itu juga bilang tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Kalau Mikana bilang itu jadi masalah bagi dia. Jadi saya Itu terima orang itu munafik saja itu. Bang ya. Iya saya terima Munafik. itu. Sampaikan ke Mikana bahwa Bang Suma bilang tainya orang pun, tainya Pak Bom kalau kau goreng, kasih bawang merah, kasih kecap, kau bisa makan berdasarkan Bible. Oke, baik ya, saya cuma tanya Iya. itu saja. Oke Iya. ya. Ya. Oke, kita ke Bang Krisna Rasirio. Selamat sore, Krisna. Krisna, Sorry Bunda. mana sudah mau gimana, Bang? Sudah mau mengucapkan 2 kalimat syahadat atau belum? Bang. Ya, masih nyimak dulu Bunda, masih belajar Gini, dulu, kalau Bunda. ada yang kamu tidak, Dengan kalau ada yang benar. tidak, Bang, kalau ada yang tidak kamu pahami, boleh bertanya biar kau dijelaskan. Silakan. Siapa tahu ada masih mengganjal. Depi Lupna, selamat sore Depi, Kristen, Muslim. Ya, saya nyimak Bang Juma dulu. Depi Bunda, Lupna, ya. izin dulu saya Bunda, Gurunda, karena bateraiku lemah juga ini. Insya Allah bila nanti saya sampai rumah saya naik lagi, dan sebelum itu saya sangat berterima kasih kepada Gurunda sudah naikkan saya, Bunda Rahma. Saya sangat berterima kasih, ini penghargaan bagi saya karena saya menyampaikan nggak akan ada capek-capeknya saya, walaupun ilmu saya cuma sedikit, saya akan menyampaikan kebenaran itu sendiri. Mana lagi ada yang mendapatkan hidayah. Dan penonton-penonton di bawah, terima kasih karena berikan saya gift. Semoga dipermudahkan segala urusannya, diberikan kesehatan sekeluarganya. Begitu dengan Gurunda kita, Bunda Rahma, dan semuanya, teman-teman. Amin. Saya izin turun dulu, mohon maaf apa kesalahan saya Bunda Rahma dengan Gurunda, dan penonton-penonton mohon maaf ya kalau ada kata-kata saya yang salah. Insya Allah saya naik lagi sampai rumah nanti, insya Allah Bunda. Insya Allah. Ya, siap-siap. Ya. Mohon maaf ya Bunda, saya izin turun dulu, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Bun. Kita sapa Depi Lupna, Kristen saudara atau Muslim? Bunda. Oh Muslim ya. Apa yang disampaikan? Silakan. Maaf Bung, kalau dari tema saya mau pesen skincare kok nggak ada jawaban dari WhatsApp. Boleh silakan. Sudah di screen. Admin saya tidur. Iya, saya dari hari apa itu WhatsApp nggak ada jawaban. Mau Pesennya DM kemana ke ya? aku. DM ke aku aja. Nanti saya kirim oke. ke admin, baru admin lihat berapa ongkir, baru saya rincikan ke Bunda. Baru saya oke. kasih nomor rekening admin Bang Zuma, terus ditransfer ke situ. Oke, Bun ya. Oke, DM oke, aku terima aja kasih, ini Bunda. nomor ini. Ya, Iya, Assalamualaikum. terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kalau jadi warahmatullahi reseller ada diskonnya. Jadi gitu Bun ya. Oke. Ya, oke, Makasih. siap. Distributor Bun. pun ada. Iya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi ya? Ini Oten. Ada RMS. teman-teman di bawah ada dengarkan tentang guru kita Yahya Waloni ya? Ada dengar informasi enggak? Iya, ada ku baca. Oh iya. Kita doakan Innalillahi beliau wa itu. inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oke.
RMS, Kristen Muslim. RMS, saudara RMS, Kristen Muslim. Aduh, saudara, kau turun aja ya. Siapa lagi nih Oten? Beliau sementara khutbah ya. Iya katanya Gurunda. Bang, Kolose itu sampai 12 bab kah, Bang? Ya, halo. Ya, Kolose itu Sat ada tisu Sat. sampai 12 bab. Tolong dulu Sat. Arigea, selamat sore. Assalamualaikum. Iya, selamat Muslim sore, Ibu. Kristen ya Bang? Iya, Bu, Kristen. Enggak Kristen ya. Kristen. Ah, enggak Kristen. Islam, enggak Oke. Islam, Kristennya kita, Bu. Iya, Kristen. Harus percaya diri. Iya, Harus betul, percaya betul, diri harus Bang. percaya diri. Ngapain tampil kalau nggak percaya diri, Bu? Betul. Silakan diskusi dengan guru kami ya. Itu judulnya kurban. Temanya apa dulu nih, Bu? Itu kurban versus tumbal. Kurban versi tumbal. Jadi nggak masuk logika saya itu sebetulnya, Bu. Kok kurban versi tumbal? Itu diserahkan kepada siapa tumbalnya, Bu? Ya kalau Yesus itu yang ditumbalkan di tiang salib itu dengan terkutuk itu persembahannya kemana ya? Itu bukan di apa itu, Bu? Bukan ditumbalkan itu namanya itu. Itu dalam artian Kristen, dalam arti dia itu mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa umat manusia di seluruh bumi ini. Makanya dia karena dia utusan Tuhan gitu loh. Oh, jadi dia dijadiin tumbal penebusan dosa ya Bang ya? Ah, Oh, jadi iya. tumbal ya? Menurut saya seperti itu. Menurut logika saya seperti itu. Tuhan Yesus itu menebus itu bukan dijadikan tumbal, dia mati di kayu salib itu bukan. Itu salah pemahaman namanya itu, Bu. Oh, jadi Dari mana? Coba buku Alkitab itu dibaca dengan baik-baik dan jangan dipotong-potong ayatnya, itu yang lebih baik. Mungkin nanti Ibu mengerti sendiri gimana gitu. Oke. Kita kembali kepada konsep Tuhan yang berfirman. Adakah firman Tuhan di dalam kitabnya orang Yahudi nebus dosa pakai tumbal manusia? Menurut saya nggak ada kayaknya, bosku. Nggak ada. Lalu dari mana Kristen mengambil konsep seperti itu, manusia yang jadi korban, jadi tumbal, persembahan untuk dosa mereka? Ya mungkin Bapak mungkin bisa membacanya di Alkitab lah, entah seperti di Bible Tadi gitu katanya, ya. Mungkin Bapak nanti belajar di situ. tadi katanya nggak ada. Kalau Kenapa Bapak dari nanya sama saya, kalau Bapak nanya sama saya mungkin nanti salah artian ya kan. Tapi silakan Bapak buka itu Bible dan baca dari ayat 1 sampai selanjutnya, nanti Bapak mengerti apa pengertian di situ semua. Nggak ada. Saya nggak temukan ada, hanya ada satu keadaan di mana ada persembahan darah manusia, yaitu penyembah dewa Molok. Dewa Molok itu baru saya dengar itu Dewa Molok, Pak. Ya, hanya dewa Molok lah. Molok itu apa? Bahasa apa itu? Molok itu bahasa apa itu, Pak? Bahasa yang muncul di dalam kitab saudara di Ulangan 18, di kitab yang Anda gunakan Ulangan 18 nomor 21. Imamat, bukan Ulangan, Imamat, iya. Oh, silakan dibaca, Pak. Lah itu dikatakan di sana di Imamat 18 itu tidak boleh mempersembahkan manusia untuk dewa Molok. Tak boleh. Enggak, Dewa Molok ini dulu apa ini maksudnya? Di Dewa Molok ini apa? Aku nggak ngerti Dewa Molok. Soalnya aku nggak ngerti apa sejarah yang bahasa namanya itu seperti apa. Cuman saya ngerti cuman bahasa Indonesia doang. Yang jelas kalau dewa Molok itu ya dewa selain daripada Tuhannya Yahudi, namanya dewa ya dewa. Dewa ya. Iya. Oke Jadi lah, yang Pak, menerima silakanlah lanjutkan live-nya. Dan saya mungkin ada kesibukan, jadi nggak ada waktu saya untuk berdiskusi. Oke. Ya, terima kasih ya, selamat Baik, sore. saudara baik. Sore.
Jadi rata-rata mereka cuma modal imani ya. Dia nggak Iya, paham sendiri. Eko dong. mereka nggak paham Bible. Oke Bun, kita rehat. Sudah pukul 5 di sini. Saya juga mau cari-cari informasi tentang kerabat yang bisa dihubungi terkait dengan guru kita Iya, Yahya iya, Waloni. Gurunda. Iya. Di Tutup nanti Mas. insya Allah Iya. sebentar malam teman-teman kita akan lanjutkan lagi. Yang pasti tema ini sangat menarik. Sebentar malam kita akan lanjut dengan tema ini, kurban versus tumbal. Ini harus kita dudukkan dengan benar. Apakah orang Yahudi mempersembahkan juga tumbal untuk dewa Molok atau memang mereka sesuai dengan perintah kurban. Kurban yang artinya mendekatkan diri, ya. Kurbanot yaitu kurban korban, artinya hewan-hewan yang menjadi persembahan kepada pencipta dan sesuai dengan perintahnya dalam Imamat 1, Imamat 1 nomor 2 dan juga di dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 34 dan juga Al-Kautsar ayat kedua. Seperti itu teman-teman. Kita tutup dulu karena informasi tentang guru kita ini harus dikelarkan dulu. Dia mau dimakamkan di mana, apakah ke Manado atau gimana ya. Insya Allah sebentar malam kita akan live kembali. Yang saya dengar beritanya, beliau meninggal dalam saat dalam keadaan khutbah. Mohon supaya teman-teman semuanya masing-masing membacakan Al-Fatihah dalam hati, khususkan doa ini kepada guru kita Ustadz Yahya Waloni. Masing-masing kita yang muslim silakan. Sembari saya tutup ya teman-teman, kita lanjut sebentar malam. Terima kasih atas kebersamaannya. Semoga apa yang kita berikan pada hari ini mendapat nilai amal ibadah di sisi Allah, dan bagi teman-teman yang muslim yang tadinya imannya tidak terlalu maksimal dikarenakan memang Islamnya bukan karena proses berpikir, mudah-mudahan dengan materi ini sudah mulai berpikir bahwa ternyata tidak ada satupun orang Kristen yang naik hari ini kepada Komal Bang Zuma yang mampu menjelaskan tentang materi ini dengan baik dan benar. Ada yang berusaha naik buka kamera tapi ternyata layu sebelum berkembang. Ya. Pura-pura bingung, pura-pura ada pekerjaan padahal awalnya semangat sekali. Saya kira begitu. Terima kasih dan mohon maaf. Kita tutup subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan, jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Terima kasih Bunda. Terima kasih Bun.